Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Wang Lin. Mata anak laki-laki berkepala besar itu dipenuhi ketakutan. Dia batuk darah dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya darah. Dia mundur dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Keluarnya darah ini tidak bersuara, tapi beberapa kali lebih cepat dari kilat. Dalam sekejap mata, dia telah melarikan diri jauh dari planet Suzaku. Namun, begitu dia sampai di sana, Wang Lin mengambil langkah dan riak muncul. Sosoknya menghilang saat ia menyatu dengan dunia. Dia bahkan lebih cepat dari bayangan darah dan muncul tepat di hadapan bayangan yang melarikan diri. Saat sosok Wang Lin muncul, ikan yin dan yang muncul di tangan pemberitahuan dan dia tanpa ampun membanting ke depan dengan tangan. Telapak tangannya hanya mengenai udara, namun menciptakan ledakan di angkasa. Telapak tangan ini mengandung dao dan energi asal Wang Lin. Dampaknya cukup menggemparkan langit dan bumi. Cahaya darah di sekitar anak laki-laki berkepala besar itu segera runtuh dan wajahnya menjadi pucat. Meskipun mantra itu telah mendarat di udara, gas hitam dan putih telah muncul. Gas putih masuk ke dalam dilema namun anehnya muncul di dalam tubuh anak laki-laki berkepala besar itu dan menuju ke jiwa asalnya. Anak laki-laki besar belum pernah melihat mantra seperti ini seumur hidup. Gas putih di tubuhnya runtuh, menyebabkan asal-usul langit di tubuhnya juga hancur. Ini hanyalah permulaan. Yang benar-benar membuat anak laki-laki berkepala besar itu terkesiap adalah gas hitam itu. Ketika gas hitam di sekitarnya, menyebabkan seluruh tubuhnya berkerut. Kekuatan hidup dalam jumlah besar meninggalkan tubuhnya. Perubahan ini sangat mengejutkan anak laki-laki berkepala besar itu. Mantranya dipatahkan oleh Wang Lin dan kekuatan yang kuat telah menembus dan menabrak anak laki-laki di puncak besar itu. Dia jatuh seperti meteor langsung ke tanah. Adegan ini disaksikan oleh semua orang yang merindukan yang terbangun di planet Suzaku, dan mereka menjadi bersemangat. Beberapa bertengkar yang dikejutkan oleh bocah besar itu mulai terbangun. Tidak ada yang tahu siapa yang memulainya, tetapi banyak pembudidaya terbang dari sekte mereka ke ujung pertempuran. Semakin banyak pembudidaya secara bertahap terbang. Di antaranya adalah Zhou Wutai dan Yun Kezi. Pada saat ini, tidak jauh dari pertempuran Wang Lin dan anak laki-laki berkepala besar, ada sebuah kota fana. Seorang lelaki tua berambut putih yang bermata redup dan terluka oleh anak laki-laki berkepala besar itu berjuang untuk menyebarkan akal sehatnya untuk mengamati pertempuran tersebut. Dia berada di dalam ruang rahasia dan ada lukisan di depannya. Lukisan itu adalah lukisan seorang lelaki tua yang baik hati, dan di bawah lukisan itu ada sebuah tanda. Terukir di atasnya adalah, nenek leluhur klan Wang, Wang Zuo. Sedangkan untuk anak laki-laki berkepala besar, dia merasakan hantaran yang kuat dan suara letupan datang dari sekujur tubuhnya. Tubuhnya dengan cepat mendekati tanah. Ketakutan, energi asal celestialnya diaktifkan dengan gila-gilaan. Tangan akhirnya menunjuk ke banyak titik di tubuhnya sebelum akhirnya mampu menahan diri setelah terjatuh ribuan kaki. Dia tertawa dan memindahkannya keluar. Kedua tangan membentuk segel dan sejumlah besar energi asal celestial keluar. Energi asal celestial yang kaya membentuk jaring besar di hadapannya. Mantra surgawi, jaring penghancur roh. Bocah besar itu meraung dan jaring di depannya tiba-tiba membesar. Panjangnya menjadi lebih dari 1000 kaki dan mendekati Wang Lin. Ekspresi Wang Lin dingin dan dia menunjukkan dinginnya. Dia tidak berhenti bergerak maju. Saat jaring mendekat, riak muncul di bawah kaki dan dia menghilang. Wajah anak laki-laki yang besar itu menjadi pucat dan matanya dipenuhi rasa terkejut. Dia merasa ada sesuatu yang salah sebelumnya. Pelepasan darahnya diturunkan oleh keluarganya dan dia telah mengorbankan budidayanya untuk melarikan diri bersamanya. Mantra itu jauh lebih cepat daripada transportasi. Dia telah menggunakan pengungsi darah untuk menghindari banyak krisis hidup dan mati di masa mudanya. Namun, baru diketahui saja Sumu ini menggunakan mantra yang tidak dan segera melampauinya. Itu membuatnya kehilangan akal, tapi dia tidak punya waktu untuk menyalakannya. Namun, sekarang dia melihat Sumu menggunakannya lagi, seluruh rambutnya berdiri. Pada saat ini, semua energi asal celestial di dalam tubuhnya meledak.
Namun, sejumlah besar gas putih keluar dari tubuh anak laki-laki seperti itu. Gas putih tersebut membentuk badai dahsyat di luar tubuh anak laki-laki berkepala besar itu. Saat ia lewat, sosok Wang Lin muncul. Jari-jarinya membentuk pedang dan puluhan Heavenly Chops menyatu menjadi satu. Kemudian mereka langsung menghantam dengan pusaran yang dibentuk oleh energi asal celestial. Tubuh anak laki-laki berkepala besar itu tiba-tiba dipenuhi keringat dingin dan dia segera mundur. Dia merasa takut terhadap mantra aneh Wang Lin. Terlebih lagi, Su Mu tidak menggunakan mantra petir yang menakutkan itu. Saat dia memikirkan tentang mantra petir itu, rasa takut pada anak laki-laki yang berkepala besar itu menjadi semakin kuat. Dia segera menjadi cemas dan berteriak, "Su Mu, saya tidak membunuh satu orang pun di sini. Kenapa kamu harus memaksaku seperti ini?" Ekspresi Wang Lin menjadi dingin dan dia berhenti. Mata anak laki-laki besar itu menunjukkan kegembiraan dan dia segera memaksa keluar. Dia membuka mulutnya dan berteriak, "Su Mu, kamu dan aku bukanlah musuh. Akulah yang ceroboh. Aku akan pergi sekarang." Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah krisis hidup dan mati yang nyata. Dia bersumpah jika dia melarikan diri, dia akan segera kembali ke kamp utama untuk penggarap Alheaven dan mengungkap identitas Su Mu. "Su Mu, aku akan mengingat hari ini untuk balas dendamku. Aku akan merusak namamu di sistem bintang seluruh langit. Ketika senior seperti Dewa Darah datang untuk memburu penjahat sepertimu, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Bahkan jika kakak magang seniormu adalah King Sui, dia tidak akan bisa melindungimu." Anak laki-laki berukuran besar itu mengatupkan giginya, tapi dia tidak berani mengungkapkan pikirannya. Dia melihat ke langit dan melihat suasananya. Selama dia keluar dari atmosfer, Su Mu ini tidak akan berani menyerang dengan ratusan petani yang menjadi saksinya. Wang Lin mencibir. Dia jelas tahu apa yang dipikirkan tubuh memikirkan besar itu. Dia mengangkat tangan dan suaranya bergema di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, bayangan ilusi tungku dewa kuno muncul. Setelah muncul, Wang Lin tanpa tergesa-gesa berkata, "Tukar." Dalam sekejap, tubuh besar yang melarikan diri itu mengeluarkan cahaya seperti hantu. Cahaya hantu ini muncul terlalu tiba-tiba, menyebabkan dia terkejut. Namun, tak lama kemudian, matanya dipenuhi ketakutan. Tubuhnya langsung menghilang dan bertukar tempat dengan Wang Lin. "Aku sudah bilang kamu tidak bisa melarikan diri." Wang Lin berjalan memilih demi memilih menuju anak laki-laki berkeping-keping besar itu. Rasa dingin di matanya menjadi semakin kuat. Hati anak laki-laki berkepala besar itu terasa pahit. Saat Wang Lin mendekat, perasaan tidak menyebar ke seluruh hatinya seperti orang gila. Baginya, Wang Lin seperti roh raksasa yang gigih berjalan ke arahnya. Dia tanpa ampun mengatupkan giginya dan matanya menunjukkan cahaya ganas. Dia dengan cepat mundur dan tangannya membentuk segel. Dia mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang aneh dan aura dingin mulai menyebar. "Su Mu, kamu memaksaku." Ketika anak laki-laki berukuran besar itu menyelesaikan mantranya, tanda setengah transparan muncul di hadapannya. Setelah rune yang tak terhitung jumlahnya muncul, mereka tidak menyerang Wang Lin tetapi memasuki tubuh anak laki-laki di depan besar itu. Jerman kesakitan datang dari anak laki-laki berkepala besar itu. Dia tahu bahwa semua mantra dan harta magisnya tidak berguna di hadapan sikirkan mantra guntur mengejutkan yang belum digunakan Su Mu, semakin dia merasa tidak nyaman. Seolah-olah pihak lain benar-benar yakin bahwa semua metode perlawanannya sama sekali tidak berarti. Perasaan ini membuat kulit kepalanya mati rasa bahkan ada keinginan untuk menyerah. Namun, dia tidak mau. Jadi dia menggunakan mantra surgawi terkuatnya tanpa ragu-ragu untuk konfrontasi terakhir. Saat rune memasuki tubuhnya, seluruh tubuhnya terbaring. Seolah-olah seluruh esensi dalam tubuhnya berkumpul menuju kepalanya. Awalnya, kepalanya lebih besar dari tubuhnya. Sekarang setelah dia menggunakan mantra surgawi ini, tubuhnya menjadi lebih kecil dan tidak berbeda dengan kerangka. Namun, sekarang kepalanya terlalu dilebih-lebihkan sehingga sangat mengejutkan untuk dilihat. Kepalanya yang besar menyebabkan penampilan anak laki-laki itu menjadi sangat ganas. Pembuluh darah besar menonjol dari keningnya seolah-olah ada cacing di bawahnya. Jika melihat manusia ini pada malam hari, mereka akan mati ketakutan. Anak laki-laki yang besar ini awalnya tidak memiliki banyak rambut. Setelah dia menggunakan mantra aneh ini, semua rambut rontok.
Kini tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa di kepalanya. Tawa tajam menggema saat tangannya membentuk segel dan menunjuk ke kedua sisinya. Pandangannya tertuju pada Wang Lin dan dia berteriak, mantra surgawi, perpindahan tendon. Saat dia meraung, suara letupan keras muncul seperti guntur. Banyak pembuluh darah yang menggeliat keluar dari kepalanya dan berubah menjadi ular hijau. Ular hijau menyatu dan menjulur seperti pilar menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin masih netral. Alasan dia tidak menggunakan mantra kuat apapun adalah karena dia punya kegunaan lain untuk bocah berkepala besar itu. Jika dia menggunakan mantra yang kuat, dia tidak akan bisa menahannya karena dia tidak bisa mengendalikannya dengan baik dengan pukulannya saat ini. Selain itu, orang ini adalah salah satu dari 36 surga surgawi. Wang Lin belum siap memutuskan hubungan dengan sistem bintang seluruh langit. Dia bisa membunuh seorang penggarap biasa, tetapi bukan seorang surgawi di dekat planet Suzaku, terutama dengan ratusan penggarap yang mengawasi. Itu bukanlah keputusan yang bijaksana. Namun, dengan sikap Wang Lin, karena pihak lain telah memprovokasi dia tentu saja tidak akan membiarkan mereka pergi. Dia punya ide tentang bagaimana menghadapi situasi ini dengan sempurna. Mata anak laki-laki berkepala besar itu bersinar terang. Dia memiliki seperti binatang buas yang didorong ke tepi dan pertarungan mati-mati. Kehidupan anak laki-laki sama besarnya dengan tragedi. Ketika ia lahir, kepalanya besar dan tubuhnya kecil. Semasa kecilnya, ia sering diejek oleh teman-temannya. Jika itu satu-satunya masalah, itu akan baik-baik saja, tapi itu bukan satu-satunya masalah. Dia lambat, dan senyuman bodoh itu akan selalu muncul di wajahnya. Ibunya tidak menyukai dan mengabaikannya sama sekali. Dia menghabiskan masa kecilnya dengan intimidasi dan dianiaya. Namun, dia tidak terlalu memahami hal ini, dan kapanpun dia melihat seseorang, dia hanya akan tersenyum bodoh. Bakatnya membuatnya mustahil untuk dipertahankan. Pada usia 15 tahun, dia diusir dari keluarganya dan tidak lagi menjadi bagian dari klan. Namun, tidak ada yang mengira bahwa dia akan muncul kembali di keluarga itu 500 tahun kemudian. Penampilannya tidak banyak berubah, dia masih memiliki senyuman bodoh itu, tapi dia telah mencapai tahap ascendan. Hal ini pun langsung menarik perhatian pihak keluarga. Sejak itu, ia menjadi elit keluarga. Waktu perlahan berlalu, dan setelah ribuan tahun, anak laki-laki berkepala besar itu mencapai puncak tahap korporeal yang masa kecilnya membuat kepribadiannya sangat berubah. Selama ribuan tahun ini, banyak orang disiksa dan dibunuh. Apakah mereka laki-laki atau perempuan, mereka semua meninggal dengan mengenaskan. Dia adalah orang yang sangat berhati-hati. Jika dia mengambil tindakan, dia akan memastikan bahwa tidak ada yang bisa menemukan petunjuk apapun. Namun, 30 tahun yang lalu, dalam salah satu pembunuhannya, keluarganya akhirnya tidak tahan lagi. Nenek moyang Nirvana Skrier tahap awal secara pribadi keluar untuk membunuh. Setiap anggota keluarga berpikir bahwa pertempuran ini akan terjadi, tetapi anak laki-laki yang berkepala besar tiba-tiba melepaskan budidaya Nirvana Skrier tahap awal. Dia telah mencapai tahap Nirvana Skrier beberapa dekade yang lalu tetapi tetap menyembunyikannya. Sekarang dia melepaskan budidayanya dan memulai pertempuran dengan leluhurnya. Dalam pertempuran ini, leluhurnya meninggal dan anak laki-laki berkepala besar itu terluka parah dan dia mundur. Setelah itu, tidak ada kabar tentang dia hingga kompetisi angkasa. Ketika dia muncul kembali, hal itu memicu gelombang besar dalam keluarganya. Mengingat kehidupannya, kekejaman di mata anak laki-laki berkepala besar itu menjadi semakin kuat. Saat dia meraung, tendon yang keluar darinya membawa aura sombong yang bisa menghancurkan dunia dan melesat ke arah Wang Lin. Pada saat yang sama, energi surgawi spiritual memenuhi area tersebut, dan ada juga energi iblis. Saat pilar daging mendekati Wang Lin, itu meledak menjadi tendon yang tak terhitung banyaknya yang membentuk jaring. Jaring mengelilingi area yang luas dan mendekati Wang Lin. Mata Wang Lin tenang, dia mencibir, dia melontarkan sebuah benda. Benda ini adalah stempel penyegel surgawi. Setelah diludahi, cahaya keemasan yang menyilaukan dan ratusan ribu rune muncul. Rune itu membentuk pusaran emas dan menyapu ke depan. Jaring tendon segera melilit pusaran air, tetapi tanda emas langsung menabraknya. Rune emas mendarat dan segel terbentuk di setiap rune. Khususnya, tanda emas yang menyegel jiwa asal seorang cerdas sangatlah ganas.
Saat mereka mendarat, akan terdengar suara gemuruh yang keras dan kekuatan segelnya 100 kali lebih kuat dari biasanya. Hampir dalam sekejap, saat pusaran emas menyapu area tersebut, cahaya keemasan menutupi anak laki-laki seperti itu dan dia tersegel seluruhnya. Raungan datang dari anak laki-laki berkepala besar itu saat matanya memerah dan dia mulai meronta. Rune mulai runtuh, dan pada saat ini, Wang Lin bergerak. Kaki kanan Wang Lin mengambil satu langkah dan riak muncul. Ketika dia mengambil langkah kedua, ruangnya seolah menyusut dan dia bisa mencapai mana saja hanya dengan satu langkah. Pembengkokan spasial, Wang Lin muncul di samping anak laki-laki berkepala besar di langkah berikutnya. Kedua jari membelah membentuk pedang dan wilayah kekuasaannya terintegrasi ke dalam lehernya. Dengan ujung tajamnya, ikan yin dan yang muncul. Jari-jarinya dikelilingi oleh gas hitam dan putih dan dia menekannya. Semua tanda emas bergerak menyingkir ketika lehernya mendekat, memungkinkan Wang Lin menekan di antara alis tubuhnya yang mencapai besar itu. Mata anak laki-laki berkepala besar itu dipenuhi ketakutan dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Namun, dibandingkan dengan Wang Lin, dia terlalu lambat. Saat ini, dia merasakan sesuatu yang panas meledak di dalam tubuhnya. Gas hitam putih mengelilingi tubuhnya dan menyebabkan kepalanya yang sangat besar segera mengecil. Tendon yang keluar dari kepalanya dengan cepat menyusut juga. Dia langsung batuk seteguk darah. Darah ini tidak terbatuk secara acak, setiap tetes mengalir ke Wang Lin. Setiap tetes darah mengandung energi spiritual surgawi yang kuat. Jika darah ini jatuh ke tubuh Wang Lin, tubuhnya akan segera roboh. Bagaimanapun, budidaya anak besar ini tidak lemah, dia adalah seorang yang mengambil langkah kedua di tahap Nirvana Skrier. Ekspresi Wang Lin netral, dan dia bahkan tidak mengelak. Ketika darah segar mendekat, dia dengan lembut berkata, ikat. Berkat budidaya Nirvana Skrier miliknya, mantra Bin jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi, saat Wang Lin menggunakan mantra Bin, manik surgawi yang ditinggalkan oleh King Sui dengan cepat berputar dan jejak energi asal surgawi memasuki dunia. Hal ini segera menyebabkan mantra Bin mencapai ketinggian baru sejak Wang Lin mempelajarinya. Dengan satu kata, semua darah segar yang Wang Lin membeku di udara. Bukan hanya darahnya, Tapki berkepala besar yang mencoba melarikan diri pun membeku karena ketakutan di matanya. Dari awal sampai akhir, Wang Lin masih tenang. Dia menghindari darah dan tangannya bergerak seperti kilat saat dia menekan alis anak laki-laki berkepala besar itu. Tubuh anak laki-laki berkepala besar itu bergetar ketika dia dibuang dan suara letupan keluar dari tubuhnya. Mantra Bin masih belum hilang saat Wang Lin mengambil langkah dan mengejarnya. Namun, pada saat ini, ekspresinya berubah saat sinar energi pedang turun. Mereka adalah para penggarap Alheaven yang merasa ada sesuatu yang salah. Budidaya mereka sangat kuat dan mereka menerobos atmosfer saat turun. Kemunculan orang-orang tersebut langsung menimbulkan tekanan yang sangat besar bagi planet Suzaku. Kapan para penggarap planet Suzaku pernah melihat begitu banyak penggarap kuat sebelumnya? Mereka semua terkejut. Ketika para penggarap Alheaven turun, mereka segera melihat Wang Lin dan anak laki-laki berkepala besar. Ketika mereka melihat Wang Lin, ekspresi mereka berubah drastis. Wang Lin tidak berhenti. Saat dia mengejar, dia menamparkan tas pegangannya dan bendera harimau langit yang melambangkan statusnya sebagai surgawi guntur dibuang. Saat bendera muncul, terdengar auman harimau yang ganas. Gas ungu mengelilingi bendera yang berubah menjadi harimau dan meraung langsung ke arah para penggarap Alheaven di langit. Aku sedang berhemat dengan seseorang. Kalian semua, tunggu di luar. Siapapun yang berani membangkang akan dibunuh. Wang Lin bahkan tidak menoleh ke belakang saat jari-jarinya mendarat di antara alis anak laki-laki berkepala besar itu lagi. Suara letupan lebih banyak datang dari tubuh anak laki-laki berkepala besar itu dan dia tanpa ampun dihempaskan ke tanah. Sebuah lubang besar muncul dengan keras, menyebabkan bumi di sekitarnya bergetar. Orang-orang pintar di antara ratusan kultivator Alheaven segera mundur dan diam-diam mengeluh. Jika mereka tahu sebelumnya, mereka tidak akan datang untuk melihatnya. Pertarungan antara dua pemegang gelar surgawi bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Dengan beberapa orang yang memimpin, semua kultivator Alheaven mengikuti dan mundur. Mereka meninggalkan planet Suzaku dan tidak berani berpartisipasi dalam pertarungan ini.
Pembalikan mendadak ini menyebabkan semua penggarap di planet Suzaku memahami bahwa nenek moyang planet Suzaku, Wang Lin, memiliki status yang sangat tinggi di antara para penggarap Alheaven. Wang Lin mendarat di tanah dan menatap anak laki-laki berkepala besar di dalam lubang. Mantra Bin telah berakhir dan wajah anak laki-laki berkepala besar itu menjadi pucat. Anak laki-laki berkepala besar itu berlumuran darah dan matanya dipenuhi teror saat dia melihat ke arah Wang Lin. Wang Lin dengan dingin menatap anak laki-laki berkepala besar itu. Dia mengangkat tangannya dan kilatan cahaya hijau muncul dari tangannya. Awan guntur mulai berkumpul di langit di atas planet Suzaku dan kilat menyambar di antara awan. Kemudian semua petir tampak terkendali saat melesat menuju tangan kanan Wang Lin. Dalam sekejap, bola guntur berkumpul di tangan Wang Lin dan mulai mengeluarkan suara letupan. Ada juga busur yang tak terhitung jumlahnya yang terbang dari bola guntur. Dari kejauhan, seolah-olah guntur di langit sepenuhnya berada di bawah kendali Wang Lin. Saat dia melihat guntur, anak laki-laki berkepala besar itu gemetar. Adegan yang membuatnya takut pada Wang Lin dari satu baris ke surga muncul kembali. Kali ini dia ketakutan, benar-benar ketakutan dari lubuk hatinya. Saudara Su, kultivasi saya selama 2000 tahun tidaklah mudah. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, silakan berbicara. Selama kamu tidak membunuhku, aku setuju. Pupil anak laki-laki berkepala besar itu menyusut saat dia menatap bola guntur. Dia tidak bodoh. Sejak pertarungannya dengan Wang Lin dimulai, Wang Lin tidak pernah menggunakan mantra kuat apapun, jadi dia jelas tidak berniat membunuhnya. Jika dia mengambil langkah mundur terlebih dahulu, dia mungkin bisa menghindari bencana ini. Wang Lin dengan tenang berkata, saya membutuhkan seorang pelayan. Anak laki-laki berkepala besar itu diam-diam merenung dan berkata, saya telah memasuki kolam surgawi dan kehilangan wilayah kekuasaan saya. Aku tidak bisa memberimu dao idealku. Tidak masalah, aku punya mantra. Jika kamu bersedia, itu tidak akan menimbulkan bahaya, tetapi jika kamu menolak, maka itu akan runtuh dan kamu akan mati. Saat Wang Lin berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan sebuah tanda aneh terbentuk. Kemudian energi asal celestial keluar dari manik di dalam tubuhnya dan berkumpul di rune di tangan Wang Lin. Ada kilatan cahaya keemasan saat tanda emas gelap muncul di tangan kanan Wang Lin. Ketika dia menerima batu giok Kaisar Langit King Lin, selain metode pemurnian untuk penjaga langit, ada juga mantra untuk mengendalikan orang lain. Namun, ketika Wang Lin mencobanya, hasilnya tidak sekuat yang tercatat dalam catatan. Bahkan jejak budak yang digunakan pada Li Yuan disebutkan dalam batu giok Kaisar Langit King Lin. Tapi setelah Wang Lin menganalisanya, dia masih tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Hal ini terjadi sampai dia mengetahui asal-muasal langit, saat itulah semuanya menjadi jelas. Mantra penyegel ini harus digunakan oleh makhluk surgawi. Jika tidak ada asal mula langit, maka mereka secara alami tidak dapat menampilkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Energi asal celestial berkumpul untuk membentuk rune. Kemudian rune itu mendarat di antara alis anak laki-laki berkepala besar itu. Saat ini, Wang Lin merasa bahwa dia hanya perlu satu pemikiran agar bocah berkepala besar ini binasa. Dia merenung sebentar dan memahami perbedaan antara segel dan penjaga langit. Jelas sekali bahwa Kaisar Langit King Lin telah menemukan mantra penjaga langit setelah segel ini. Penjaga langit meniru dewa-dewa kuno, sementara segel ini digunakan untuk mengendalikan pelayan mereka. Ada perbedaan di antara keduanya. Penjaga surga fokus pada tubuh fisik dan mantra berada di urutan kedua. Setelah berhasil, mereka tidak akan pernah bertemu dengan Anda kecuali Kastor melepaskannya. Mantra penyegelnya tidak sempurna dalam hal kesetiaan. Selama itu adalah mantra, itu tidak akan sempurna. Seiring berjalannya waktu, berbagai masalah yang dapat menyebabkan kerusakannya mantra akan muncul. Wang Lin sangat jelas tentang hal ini. Ketika segel itu mendarat di antara alis anak laki-laki berkepala besar itu, tubuhnya bergetar. Semua energi asal celestial di tubuhnya mulai aktif dan segel identik terbentuk pada jiwa asalnya. Anak laki-laki bertubuh besar itu menarik napas dalam-dalam saat dia bangun dengan senyum masam dan dengan penuh hormat berkata, "Salam, Guru." Wang Lin memandangi anak laki-laki yang berdiri di atas tiang besar itu dan berkata, "Pergilah keluar planet ini dan suruh para penggarap Alheaven pergi. Sedangkan untukmu, tetaplah di sini."
Anak laki-laki berukuran besar itu dengan cepat menerima perintah itu dan menghela nafas. Dia melompat ke udara dan menyerang ke langit. Saat Wang Lin melihat bumi yang familiar di sekitarnya, matanya dipenuhi nostalgia. Dia punya banyak kenangan di sini. Wang Lin merasa sedih kembali setelah pergi selama ratusan tahun. Ini adalah emosi yang sangat kompleks yang tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Saya tidak tahu berapa banyak teman yang masih bisa saya temui. Wang Lin mengungkapkan ekspresi kecewa. Bayangannya berkedip-kedip lalu Tasan melangkah keluar dan diam-diam berdiri di sana. Wang Lin hanya mengungkapkan rumahnya seperti ini, dan kesedihan di hatinya menjadi semakin kuat. Tak lama kemudian, anak laki-laki berkepala besar itu turun dari langit. Dia dengan tenang berdiri di belakang Wang Lin. Beberapa sinar cahaya datang dari kejauhan. Dua dari mereka bergerak lebih cepat dari yang lain dan dengan cepat mendekat. Keduanya adalah Zhou Wutai dan Yun Kezi. Wang Lin maju ke depan dan seluruh tubuhnya menghilang. Dia hanya meninggalkan pesan perasaan ilahi yang menggema di hati Zhou Wutai dan Yun Kezi. Aku ingin ketenangan. Saat Zhou Wutai merasakan perasaan ilahi ini, tubuhnya bergetar dan pikipun perasaan ilahi ini lembut, hal itu membuat takut, dan hati dipenuhi rasa hormat. Di saat yang sama, ada juga perasaan kompleks di hatinya. Saya tidak berpikir bahwa dia akan menjadi benteng ini setelah ratusan tahun. Zhou Wutai, namun juga, adalah Suzaku, jadi dia dengan cepat menekan jantungnya. Dia memegang Yun Kezi dan kemudian pergi bersama orang-orangnya. Emosi Yun Kezi bahkan lebih kompleks lagi. Perasaan ilahi Wang Lin membuatnya gemetar juga. Anak laki-laki kecil di masa lalu telah mencapai tingkat peretasan yang tak terbayangkan. Ia menghela nafas dan merasa seolah masih bisa melihat sosok pemuda yang membayar minumannya di restoran. Dia memikirkan tentang pertarungan antara dirinya dan Zhu Kezi, pertarungan antara klan abadi yang terbengkalai dan negara Suzaku. Sekarang semuanya terasa begitu tidak berarti. Secara kebetulan, Zhou Wutai dan Yun Kezi menyegel informasi tentang kembalinya Wang Lin. Selain para pembudidaya yang bangun lebih awal, tidak ada orang lain yang tahu bahwa Wang Lin telah kembali. Alasan mereka berdua melakukan ini adalah karena perasaan ilahi Wang Lin mengandung sedikit rasa melankolis. Dia butuh waktu sendirian dan tidak ingin orang lain mengganggunya. Beberapa hari kemudian, Wang Lin melihat pemandangan yang familiar di sekitarnya saat dia berjalan di jalan yang berkelok-kelok. Dia tidak bergerak terlalu cepat dan mengeluarkan rasa kesepian yang kuat. Matahari terbenam membuat bayangannya sangat panjang dan Wang Lin tampak sangat kesepian saat matahari terbenam. Dari perkenalan, Wang Lin tidak terlihat seperti pemuda dan lebih seperti orang tua. Seorang pengembara yang telah meninggalkan rumahnya selama bertahun-tahun. Tasan dan anak laki-laki berkepala besar itu diam-diam mengikutinya. Ekspresi Tasan tidak berubah, satu-satunya yang digambarkan adalah melindungi Wang Lin. Jika ada yang menunjukkan permusuhan terhadap Wang Lin, dia akan menjadi orang pertama yang menyerang. Anak laki-laki berkepala besar itu juga menyukainya. Hatinya kacau dan dia tidak bisa menjernihkan pikirannya. Wang Lin perlahan berjalan ke depan. Segala sesuatu di sekitarnya terasa asing, tetapi ada jejak keakraban di dalamnya. Jalan ini dulunya hanyalah jalan pedesaan kecil. Namun, seiring berjalannya waktu, hal itu telah banyak berubah. Saat dia berjalan, kesedihan di hati Wang Lin menjadi semakin kuat. Samar-samar dia melihat ujung jalan di depan. Ada sebuah kota besar di sana, dan dipenuhi gangguan. Ada sebuah plakat di atas gerbang kota, dan ada 3 karakter di plakat itu. Kota leluhur Wang. Melihat kota dari yang menarik, Wang Lin berhenti. Kemunculan kampung halamannya dan suara orang tuanya memenuhi pikiran. Berubah. Ekspresi Wang Lin mengungkapkan kesedihan. Kota ini benar-benar berbeda dari ingatannya. Suara kuda dan roda di tanah bergema dari belakang Wang Lin saat dia merenung. Tidak lama kemudian, tim gerbong perlahan tiba. Gerbong ini sangat biasa. Ada beberapa orang yang menunggang kuda di depan mereka untuk membuka jalan. Di belakang kuda-kuda itu ada gerbong, dan seorang lelaki tua berambut putih sedang duduk di depan salah satu gerbong. Matanya bagaikan kilat. Dia jelas seorang ahli seni bela diri. Lelaki tua itu kadang-kadang mengangkat cambuk di tangan dan dengan cepat meningkatkan kecepatan kereta. Ketika lelaki tua itu melewati Wang Lin, dia tampak dengan santai menoleh ke arah kelompok Wang Lin sebelum menariknya dan pergi.
Ekspresi Wang Lin menjadi rumit saat dia perlahan berjalan ke depan di belakang gerbong. Ada penjaga di gerbang yang memeriksa jalur jalan. Tanpa satupun, mereka tidak akan membiarkan siapapun masuk. Ini tentu saja tidak mengganggu Wang Lin sama sekali. Tak satu pun penjaga yang memperhatikan dia lewat. Setelah memasuki kota, jalan dipenuhi pejalan kaki. Jalanan dipenuhi toko-toko dan terlihat sangat ramai. Wang Lin perlahan berjalan dengan kesepian di hatinya. Segala sesuatu di hadapannya sangat asing baginya. Semua orang telah berubah. Wang Lin berdiri di depan sebuah toko. Saat dia melihat ke toko, pandangannya menjadi kabur. Dia ingat dulu ada pohon belalang tua di sini dengan batu biru di akarnya. Semasa mudanya, dia sering duduk di sini dan mempelajari gulungannya. Dia masih ingat bagaimana ketika paman keempat memberinya kesempatan untuk menjadi seorang kultivator, dia duduk di sini hari itu dan menatap ke langit dengan linglung. Dia saat itu sangat ingin tahu seperti apa dunia luar. Melihat toko itu, Wang Lin merenung dalam diam. Ratusan tahun berlalu dalam sekejap. Ini mungkin tidak lama bagi para kultivator, tetapi itu sudah cukup untuk melewati banyak generasi bagi manusia. Mungkin karena dia berdiri terlalu lama sehingga pelayan keluar sambil mengerutkan kening dan ingin berteriak. Namun, saat dia melihat Tasan, dia ketakutan. Orang sebesar itu jarang ada di sini. Ketika dia melihat lagi, dia melihat anak laki-laki berkepala besar. Anak laki-laki berkepala besar itu tampak aneh dan menakutkan. Pelayan itu hanya memandang satu kali dan dengan cepat menjadi pucat. Dia mundur 2 langkah sambil menatap Wang Lin sebelum menenangkan dirinya dan berkata, "Adik, toko kami menjual batu giok. Jika ingin membeli, masuklah. Jika tidak, keluarlah." "Apa maksudnya kamu hanya berdiri di sini?" Wang Lin menghela nafas dan berkata, "Pelayan, apakah ada pohon belalang tua di sini?" Pelayan awalnya tidak ingin berkata apa-apa, tapi setelah melihat Tasan dan anak laki-laki berkepala besar di belakang Wang Lin, dia menjawab, "Pohon belalang tua apa? Saya dibesarkan di kota leluhur Wang dan tidak pernah melihat pohon belalang tua." Kemurungan di mata Wang Lin menjadi semakin kuat dan hatinya terasa pahit. Dia melanjutkan sepanjang jalan dan pergi lebih jauh ke kota. Tasan dan anak laki-laki berkepala besar mengikuti di belakangnya. Ketika pelayan melihat Wang Lin pergi, dia mendengus sebelum kembali ke toko. Pada saat itu, seorang lelaki tua keluar dari rumah sambil memegang tongkat dan dibantu oleh seorang pelayan. Dia bertanya dengan suara serak, "Apa yang terjadi di luar?" Pelayan itu segera naik dan tersenyum. "Penjaga toko, itu bukan apa-apa. Ada beberapa orang aneh bertanya padaku apakah ada pohon belalang tua di sini. Saya besar di sini dan tidak pernah melihat pohon belalang tua. Saya rasa mereka salah tentang tempat ini." Orang tua itu terkejut dan matanya yang redup menunjukkan ekspresi kenangan. Setelah sekian lama, dia dengan lembut berkata, "Saya ingat ketika saya masih kecil," kata para tetua, "dulu ada pohon belalang tua di sini." "Sudah lama sekali." Pelayan itu terkejut, tetapi dia tidak mengambil hati. Saat Wang Lin berjalan, tidak ada pemandangan yang familiar. Semuanya terasa aneh baginya. Seolah ada sesuatu yang menghalangi hatinya dan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Saat dia berjalan, Wang Lin tiba-tiba mogok. Membayangkannya selama 1000 tahun menjadi sangat rapuh dan mulai runtuh dari tubuhnya. Dia seperti seseorang yang sudah lama meninggalkan rumahnya. Kemudian, setelah melihat semua orang asing ini, dia tiba-tiba melihat sesuatu yang familiar. Wang Lin melihat ke depan. 1000 kaki di depan, ada area yang dikelilingi tembok batu. Ada tim tentara yang berpatroli di daerah tersebut. Jelas sekali tempat ini dijaga dengan baik dan tidak ada yang masuk. Selain itu, terdapat aura milik para pembudidaya yang mengelilingi area ini. Bisa dibayangkan kalau ini pasti lokasi paling penting di kota ini. Apa yang ada di dalam tembok batu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dari luar tembok. Ada beberapa rumah di sana yang membuat Wang Lin merasa familiar. Ada juga kuburan yang dibangun setelahnya. Para prajurit yang berpatroli di tembok terkadang melihat ke dalam tembok, dan wajah mereka menunjukkan rasa hormat dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Wang Lin melihat semua ini dan kemudian mengambil satu langkah. Dengan langkah ini, dia benar-benar menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di dalam tembok. Saat ini, matahari terbenam dan malam menutupi bumi. Wang Lin melihat segala sesuatu di hadapannya, terutama makam yang dibangun oleh generasi berikutnya,
dapat disadari, dua aliran air mata jatuh. Ayah, Ibu, Taizu sudah kembali. Air mata jatuh dari wajahnya dan matanya menampakkan kesedihan dan kesedihan yang membahayakan tubuhnya. Berlutut ini terasa berlangsung selamanya dan waktu perlahan berlalu. Tasan dan anak laki-laki berkepala besar juga ada di sini. Mata Tasan masih dingin, tetapi ketika anak laki-laki berkepala besar itu melihat semua ini, matanya menunjukkan ekspresi yang kompleks. Dia awalnya tidak tahu tempat apa ini, tetapi setelah melihat tindakan Wang Lin, dia tahu bahwa ini adalah rumah leluhur Sumu. Bocah besar itu tidak pernah merasakan kasih sayang apapun, jadi saat ini dia tidak bisa memikirkan masa kecilnya sendiri. Wang Lin melihat tanda di makam. Setelah sekian lama, dia perlahan berdiri dan memandangi rumah-rumah itu. Seolah-olah dia kembali ke 1000 tahun yang lalu, kembali ke kenangannya yang paling berharga. Saat dia membuka pintu halaman, pintunya mengeluarkan suara mencicit. Tidak ada apapun di halaman yang berubah. Mejanya masih ada, tapi tidak ada orangnya. Wang Lin samar-samar bisa mendengar suara dari 1000 tahun yang lalu. Taizu, bagaimana pelajaranmu? Taizu, kamu harus belajar dengan baik. Tahun depan akan menjadi ujian besar bagi negara ini. Ini akan menentukan apakah Anda memiliki masa depan atau tidak. Jangan seperti ayah, tinggal di desa ini seumur hidupmu. Sayang, cukup. Anda mengganggunya tentang hal ini setiap hari. Saya yakin Taizu kita pasti akan lulus. Taizu, paman keempatmu adalah orang baik. Selama bertahun-tahun, berkat bantuannya ukiran kayu ayahmu bisa dijual untuk mendapatkan uang. Jika kamu memiliki masa depan yang baik, jangan lupa untuk membayar kembali paman keempatmu. Aura kesedihan menyebar dari tubuh Wang Lin. Dia melangkah ke halaman dan rumah yang dia tinggalkan selama ratusan tahun. Setelah membuka pintu, meski Wang Lin masih terlihat seperti pemuda, dia mengeluarkan aura kuno. Dia seperti orang tua yang sudah lama tidak pulang ke rumah dan terus menyentuh segala sesuatu dengan tangan. Ketika Wang Lin menyentuh dinding, pemandangan masa kecil ini terlintas dalam pikiran. Kesedihan di hatinya semakin kuat dan keinginan terhadap orang tuanya memenuhi tubuhnya. Setelah membuat Tasan dan anak laki-laki berdiri besar menunggu di luar, Wang Lin duduk sendirian di dalam rumah leluhur. Dia merasakan aura rumah dan melupakan dunia ingat saat dia mengingat masa kecilnya yang menyenangkan dan tumbuh di bawah kasih sayang orang tuanya. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi, dan selama keheningan ini, hati Wang Lin mengalami pembaptisan. Kenangan masa kecilnya menetap angsur muncul kembali saat dia duduk sendirian di sana. Selagi dia duduk diam di sana, terkadang dia melihat senyuman bahagia dan terkadang dia mengungkapkan kesedihan. Dia adalah satu-satunya yang bisa mengingat kenangan masa kecilnya, jadi dia hanya bisa mengenangnya sendiri. Kebahagiaannya sepi, senyumannya jelas dipenuhi dengan kesedihan yang hening. Air mata jatuh dari sudut matanya dan tertinggal di tanah seperti jejak kenangan. Cahaya bulan terus-menerus berlalu dan lari meningkat, mengusir kegelapan. Sinar matahari jatuh ke bumi dan terus meluas hingga menutupi kota leluhur Wang. Saat sinar matahari masuk dari jendela, Wang Lin terbangun dari ingatannya. Dia melihat sekeliling sebelum berdiri dan pergi. Tasan berdiri di sana sepanjang malam dan tidak bergerak. Ekspresi anak laki-laki berkepala besar itu bahkan lebih rumit lagi. Dia menghabiskan malam itu mengingat kepedihan masa kecilnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia bisa menemukan kelegaan dalam kenangan menyakitkan itu. Hal yang paling dia pikirkan adalah ibunya yang selalu meremehkannya. Sebelumnya, ingatan ini merupakan sumber rasa sakit yang luar biasa, namun kini rasa sakitnya sudah berkurang. Kelompok Wang Lin tidak menyembunyikan diri. Saat fajar tiba, mereka langsung menarik perhatian para prajurit di luar tembok. Seruan seru datang dari luar tembok saat para prajurit berkumpul. Niat membunuh terkunci pada mereka seolah-olah para prajurit sedang menghadapi musuh besar. Pada saat yang sama, lebih dari 10 pembudidaya dengan berbagai tingkat budidaya, dari yayasan pendirian hingga formasi jiwa, mendekat. Indra ilahi mereka dengan cepat mengunci diri mereka. Raungan marah datang dari luar tembok. Iblis yang kurang terbuka, kamu berani masuk ke rumah leluhur Wang. Tahukah kamu kalau ini adalah kejahatan yang bahkan seluruh keluargamu akan dihukum? Ada kilatan energi pedang di langit saat para penggarap tiba, dan mereka semua tampak marah.
Wang Lin tahu bahwa ini bukanlah kemarahan palsu, tetapi kemarahan yang nyata. Agar kalian bertiga memasuki rumah leluhur Wang tanpa terdeteksi berarti kalian harus menjadi berkuasa. Tidak peduli dari sekte mana kamu berasal, bukankah orang tuamu sudah merasa nyaman dengan kalian semua? Selain anggota keluarga Wang, tidak ada orang lain yang diizinkan mengambil setengah langkah ke dalam. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua di tahap jiwa formasi. Tasan tidak mengungkapkan ekspresi apapun dan dia bahkan tidak melihat ke arah mereka. Anak laki-laki berkepala besar itu memutar matanya tetapi tidak berbicara. Melihat makam orang tuanya, Wang Lin menarik perhatiannya. Dia menatap kosong penggarap dan perlahan bertanya, siapa yang membangun kuburan ini? Suara Wang Lin datar, tetapi ketika terdengar di telinga para penggarap, seolah-olah kekuatan surga telah memasuki telinga mereka. Perasaan tidak mampu menahannya tiba-tiba muncul di hati mereka. Perasaan ini datang secara tiba-tiba, yang menyebabkan ekspresi hingga berubah drastis. Wajah menghadap formasi jiwa menjadi pucat. Dia telah mencapai tahap formasi jiwa dan telah memperoleh domainnya sendiri, sehingga perasaannya semakin kuat. Dia merasa wilayah kekuasaannya sendiri akan dilahap. Seolah-olah ada kekuatan yang membuatnya harus menjawab. Jika dia tidak menjawab, dia akan langsung pingsan. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan berkata, ini dibangun oleh keluarga kerajaan Fana. Itu adalah rumah bagi leluhur keluarga Wang dan juga rumah masa kecil leluhur planetku, Suzaku. Saat dia mengatakan ini, dia menatap Wang Lin dan terkejut. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa orang ini terlihat sangat akrab, tetapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat mengingatnya. Keluarga Wang Lin diam-diam memikirkan dan melihat makam orang tuanya. Dia berbalik dan hendak pergi bersama Tasan dan anak laki-laki berkepala besar itu. Namun, pada saat ini, suara gemuruh datang dari kejauhan dan sejumlah besar awan gelap memenuhi. Di saat yang sama, raungan kemarahan datang dari dalam awan. Kamu punya nyali, Anda berani masuk tanpa izin ke rumah leluhur Wang. Sekte Suan Dao saya telah menyimpannya selama beberapa generasi. Jika Anda masuk tanpa izin di sini berarti Anda mengira sekte Suan Dao saya tidak ada. Seseorang berjalan keluar bersamaan dengan suara gemuruh. Orang ini memiliki rambut putih dan matanya bersinar. Saat dia berjalan keluar, aura kuat dari seorang transformasi jiwa tahap awal muncul. Setelah para penggarap di sekitarnya melihat lelaki tua itu, mereka menjadi hormat. Jelas sekali bahwa prestise lelaki tua ini tinggi di sini. Suan Dao Sekte, tatapan Wang Lin terhadap lelaki tua itu menjadi sedikit lebih lembut. Dia mengangguk dan perlahan berkata, karena kamu telah mencapai tahap transformasi jiwa, apakah negara Zhao telah mencapai peringkat 5? Orang tua itu masuk dengan marah, tapi dia terkejut. Dia mengerutkan kening dan berkata, negara saya, Zhao, menjadi negara budidaya peringkat 5.300 tahun yang lalu. Semua pembudidaya di planet Suzaku mengetahui hal ini. Siapa kamu? Namun, saat dia melihat Wang Lin merasa familiar. Sepertinya olah dia pernah melihat Wang Lin di suatu tempat sebelumnya. Negara budidaya peringkat 5. Wang Lin melihat ke bumi dan merasa bersyukur. Ketika dia pergi, negara Zhao hanya berada di peringkat 3, tetapi sekarang, meskipun baru beberapa ratus tahun berlalu, negara itu sudah mencapai peringkat 5. Setelah menarik perhatiannya, Wang Lin dan pria tua itu melihat lebih dekat, dia bisa melihat beberapa petunjuk dan tersenyum. Dia samar-samar bisa mendeteksi aura yang sangat samar. Aura ini miliknya. Dia ingat ketika dia mencapai tahap formasi jiwa di negara Zhao, dia meninggalkan 10 benih roh. Orang tua ini adalah salah satu dari 10 orang itu. Wang Lin bertanya sambil tersenyum, selama tahun-tahun ini, apakah sekte Suan Daomu yang menjaga tempat ini? Apakah semua tetangga ini adalah murid dari sekte Suan Dao? Orang tua itu mengerutkan kening dan dengan hati-hati melihat Wang Lin. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kesannya dicetak secara paksa, seolah-olah orang di hadapannya sangat dekat dengannya. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, itu bukan hanya sekte Suan Daoku. Sesekali, sekte berbeda dari planet Suzaku datang menjaga tempat ini. Mereka yang datang semuanya adalah tokoh-tokoh terhormat atau orang-orang dengan bakat luar biasa yang akan dibina oleh sekte tersebut. Menjaga rumah leluhur Wang adalah suatu kehormatan besar bagi penggarap planet Suzaku.
Orang tua itu tidak tahu mengapa dia menjelaskannya secara rinci kepada Wang Lin. Bahkan dia tidak tahu kenapa dia melakukan itu. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Wang Lin menyapu para penggarap lainnya. Masing-masing dari mereka memiliki bakat yang sangat bagus. Dengan pengalaman Wang Lin, dia langsung bisa mengatakan bahwa lelaki tua itu mengatakan yang sebenarnya. Setelah diam-diam merenung sebentar, Wang Lin menghela nafas. Dia tersentuh dan berkata, "Terima kasih semuanya." Dengan itu, dia menempatkan lengan bajunya dan energi asal muncul. Mereka menjadi kristal kecil yang jatuh pada setiap penggarap. Bahkan para penjaga yang berada di tanah terkena kristal yang jatuh ke tubuh mereka. Setiap menonton terkejut dan langsung merasakan panas mengalir ke seluruh tubuh mereka. Ekspresi mereka menjadi aneh. Kamu, orang tua transformasi jiwa bahkan lebih terkejut. Dia memandang Wang Lin dan merasa dia lebih akrab. Kamu bagus sekali. Tidak sia-sia aku menghadiahkan benih roh saat itu. Saat Wang Lin berbicara, dia berbalik dan pergi bersama Tasan dan anak laki-laki berkepala besar yang mengikutinya. Ketiganya menghilang di cakrawala. Benih roh. Roh. Tubuh lelaki tua itu bergetar dan dia segera memikirkan identitas orang lain. Wajahnya menunjukkan kegembiraan yang tidak pernah muncul selama ratusan tahun dan dia berseru, "Nenek leluhur keluarga Wang." Setelah dia berbicara, para penggarap di sekitarnya semua terguncang dan mengungkapkan kegembiraan. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka saat menatap ke arah menghilangnya Wang Lin. Dia adalah leluhur keluarga Wang, penjaga planet Suzaku, orang nomor satu di planet ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Nenek moyang keluarga Wang, Wang Lin. Wang Lin hanya perlu merenung sedikit untuk memahami mengapa para penggarap planet Suzaku sangat menghormatinya. Zhou Wutai pasti memainkan peran besar dalam hal ini. Sebenarnya, seperti dugaan Wang Lin, kultivator bertelinga besar, Zhou Wutai, berterima kasih kepada Wang Lin karena memberikan posisi Suzaku. Namun, setelah Wang Lin pergi, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk membayar kembali Wang Lin. Zhou Wutai adalah orang yang bersyukur, dia selalu ingat apa yang telah dilakukan Wang Lin untuknya. Akibatnya, apakah itu keturunan Wang Lin atau sekte yang ditinggalkan Wang Lin, bahkan negara Zhao, mereka semua perlahan menjadi kuat di bawah asuhan Zhou Wutai. Sangat mudah dengan status Zhou Wutai sebagai Suzaku baru untuk menjadikan keluarga Wang bangsawan. Hal ini juga memungkinkan negara Zhao secara bertahap tumbuh lebih kuat hingga menjadi negara budidaya peringkat 5. Orang-orang tentu tahu ini semua demi Wang Lin. Tindakan Wang Lin di makam Suzaku telah menyebar luas. Setelah diizinkan, Zhou Wutai secara bertahap membuat semua pembudidaya menerima Wang Lin sebagai penjaga dan leluhur planet Suzaku. Zhou Wutai punya alasan lain untuk melakukan semua ini. Ketika dia menjadi Suzaku, dia hanya berada pada tahap transformasi jiwa, bahkan bukan ascendan. Dia adalah Suzaku terlemah dan tidak memiliki kekuatan untuk memerintah. Jadi, dia hanya bisa memutar Wang Lin untuk menekan semua orang. Saat Wang Lin berpikir, meskipun dia tidak bisa menebak semuanya, dia masih bisa mendapatkan gambaran umum. Dia menghela nafas. Tidak peduli apa alasan Zhou Wutai, Wang Lin harus membayarnya kembali. Saat dia terbang, Tasan dan anak laki-laki berkepala besar mengikuti di belakangnya, dan ekspresi Tasan tetap dingin sepanjang perjalanan. Sedangkan anak laki-laki berkepala besar, setelah melihat Wang Lin kembali ke rumah, perasaannya terhadap keluarganya sendiri menjadi semakin kompleks. Dia bisa melihat bahwa semua orang di sini benar-benar menghormati Sumu dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Anak laki-laki yang berkepala besar itu tahu bahwa jika dia kembali ke termometer dengan pemanasannya saat ini, dia juga akan dihormati. Namun, dia tahu bahwa rasa hormat itu palsu. Sebuah kota besar muncul di kejanggalan. Kota ini seperti naga melingkar dan dipenuhi aura kekayaan. Dindingnya terbuat dari batu hitam dan ada kutukan mantra yang datang darinya. Sebelum dia mendekat, Wang Lin dapat melihat bahwa ada banyak kekuatan yang kuat di dalam kota. Jumlahnya terlalu banyak, dan jika semuanya diaktifkan, mereka bahkan akan menimbulkan sejumlah ancaman bagi penggarap ascendan. Ini adalah satu-satunya kota kekuasaan fana di planet Suzaku di luar tanah yang ditempati oleh klan abadi yang terbengkalai. Dinasti Wang Agung, didirikan 437 tahun yang lalu dan menjadi klan manusia terpenting selain klan abadi yang terbengkalai.
Keluarga kerajaan Wang memiliki sejarah keluarga yang sangat panjang. Konsolidasi selama lebih dari 400 tahun telah memungkinkan dinasti tersebut mengumpulkan sejumlah besar tentara, dan bahkan banyak seniman bela diri yang bergabung dengan mereka. Namun, yang membuat dinasti ini begitu kuat adalah banyaknya jumlah pembudidaya. Selain sekte Cloud Sky, Zhou Wutai dan berbagai sekte lainnya bertindak sebagai pendukung mereka. Anggota klan Wang menikmati status yang sangat tinggi karena hal ini. Perasaan ilahi Wang Lin mengelilingi seluruh planet. Dia merasakan panggilan dari garis keturunannya dan datang ke sini. Ibu kota ini memiliki konsentrasi garis keturunan keluarga Wang tertinggi. Saat akal ilahi menyapu, dia tidak menemukan Wang Zuo. Dia menghela nafas lalu menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di istana kerajaan. Melihat keramaian dan rumah-rumah mewah, Wang Lin perlahan mengerutkan kening. Ibu kota ini terlalu mewah. Ada batu berharga berwarna biru dan putih yang digunakan untuk jalan. Saat dia menyebarkan akal sehatnya, dia menemukan bahwa seluruh kota seperti ini. Jika ini masalahnya, itu bukan masalah besar, tapi pepohonan di sekitarnya semuanya terbungkus sutra. Meski terlihat mewah, itu semua hanyalah korupsi. Setelah mencapai tingkat pukulannya saat ini, Wang Lin dapat melihat hal-hal tertentu. Ada kesedihan, kemarahan, ketakutan, dan berbagai aura lainnya yang dapat mengganggu pikiran seseorang. Jika seseorang tinggal di sini terlalu lama, kepribadiannya akan berubah dan emosinya menjadi tidak stabil. Bahkan akan memperpendek umur seseorang. Aura ini merupakan bentuk kebencian. Wang Lin pernah meminta orang untuk berkumpul di planet Qingling. Sekarang dia melihat kebencian yang mengerikan di atas ibu kota, dia mengerutkan kening lebih keras. Ketika perasaan ilahi menyebar, dia menemukan bahwa banyak kota memiliki tingkat kebencian yang berbeda-beda. Kebencian ini menutupi sebagian planet Suzaku. Kebencian ini datang dari rumah-rumah di setiap desa dan berkumpul di dekat tempat tinggal manusia dan terus bertahan tanpa hilang. Hal ini terutama terlihat di wilayah barat laut, yang tanahnya berwarna merah dan mayat berserakan di mana-mana. Kebencian dalam jumlah besar datang dari sana dan menyebar ke seluruh wilayah. Jika kota lain memiliki kebencian yang kuat, maka kebencian di ibu kota adalah api iblis mengerikan yang melesat ke langit. Hanya seseorang dengan tingkat terobosan menyadari hal ini, dan hanya setelah mencarinya dengan cermat. Kalau tidak, jika budidaya seseorang kurang, mustahil untuk dideteksi. Omong kosong, ekspresi Wang Lin muram saat dia berjalan di jalan. Ia senang melihat kekayaan keturunan keluarga Wangnya. Namun, kemakmuran ini dibangun atas kebencian, dan keturunan keluarga Wang sangat mempengaruhi. Jika ini masalahnya, maka kekayaan ini tidak diperlukan. Saat dia berjalan, terdengar gema tapak kuda dari kejauhan. Para pejalan kaki dengan cepat panik dan mundur ke samping. Wang Lin mengerutkan kening saat dia mundur beberapa langkah dan menoleh dengan ekspresi muram. Beberapa kuda besar berlari kencang di jalan dengan beberapa pemuda menungganginya dan sejumlah besar pelayan mengikuti mereka. Semua pelayan berjalan, tapi mereka cepat kuda. Para pemuda di atas kuda semuanya mengenakan pakaian mewah dan orang di depannya sangat tampan. Namun, ada gas hitam di sekeliling wajahnya. Bahkan jika seorang pecinta berada pada tahap ascendan, akan sulit bagi mereka untuk melihatnya, tetapi itu sangat jelas bagi Wang Lin. Di udara, ada dua sinar energi pedang. Ada dua orang penggarap pedang, dan keduanya berada di tahap pendirian yayasan. Mereka membuka jalan bagi generasi muda. Jika mereka hanya pamer, itu tidak akan menjadi masalah, tapi yang membuat Wang Lin mengerutkan kening adalah kabel yang diikatkan pada kuda yang ditunggangi pemuda itu. Di ujung kabel ada seseorang. Orang itu berantakan dan sulit untuk melihat seperti apa rupanya, tapi jelas dia laki-laki. Saat ini, dia sedang diseret dan pakaiannya compang camping. Sejumlah besar darah keluar dari tubuhnya dan menodai tanah. Sepertinya seseorang menggunakan cinabar untuk menggambar jejak noda darah yang mengejutkan. Orang-orang ini dengan cepat lewat diikuti gema tawa mereka. Para seniman bela diri dengan cepat lewat dan kedua pembudidaya itu terbang tanpa melirik sekilas. Setelah orang-orang ini pergi, sekelompok tentara segera datang untuk membersihkan noda darah. Kemudian mereka segera mengikuti dan membersihkan noda darah di sepanjang jalan. Baru setelah mereka pergi, orang-orang di sekitar mulai menyimpang dan kembali normal. Aduh, sial sekali.
Siapakah kali ini yang berani memanggil pangeran ke-16? Saya khawatir dia akan diseret keliling ibu kota satu kali sebelum dia dibiarkan mati. Tidak, di dinasti Wang Agung kita, keluarga Wang adalah surga. Bahkan makhluk abadi pun menjadi pelayan mereka, siapa yang berani memprovokasi mereka? Jangan bicara ini. Beberapa bulan yang lalu, guru nasional sedang melihat langit malam dan melihat tanda-tanda setan datang dari barat laut. Akibatnya ratusan ribu orang di barat laut dibantai. Saya mendengar bahwa bahkan sekarang, bagian barat laut telah dipenuhi mayat. Kita tidak bisa membicarakan hal ini. Saudara Li, mari kita bicarakan hal lain agar kita tidak menyebabkan bencana menimpa kita. Ekspresi Wang Lin sangat suram. Dia dengan jelas melihat bahwa pemuda itu adalah bagian dari garis keturunan keluarga Wang. Wang Lin dengan lembut berkata, "Tasan, bawa dia ke sini." Tasan tidak mengucapkan kata pun sebelum dia berbalik dan menghilang. Sesaat kemudian, dia muncul kembali dengan seseorang di tangannya. Orang ini adalah pemuda berpenampilan mewah. Pada saat ini, matanya dipenuhi ketakutan dan dia berulang kali mengutuk. "Kamu berani menangkapku? Kamu berasal dari sekte mana? Tahu kamu siapa saya? Saya anggota keluarga Wang." Ekspresi Tasan dingin saat dia berjalan menuju Wang Lin. Pemuda itu segera terlempar ke tanah. Adegan ini langsung mengagetkan kejadian yang membubarkan diri sebelum mereka semua segera pergi tanpa ragu-ragu. Mata mereka dipenuhi teror. Pemuda berpenampilan mewah itu memasang ekspresi garang saat dia bangkit dan menatap Tasan. Meski diam-diam dia merasa takut, dia tidak mengungkapkan rasa takutnya dan berteriak, "Saya anggota keluarga Wang, namun kamu berani menyakiti saya. Tidak peduli dari sekte mana kamu berasal, kamu sudah mati." Ekspresi Wang Lin dingin saat dia menatap pemuda itu. Dia bisa melihat gas hitam pekat keluar dari kepala pemuda itu. Gas hitam itu membentuk seekor ular yang membuka mulutnya dan diam-diam mengaum ke arah Tasan. Mereka yang budidayanya belum mencapai langkah kedua tidak akan dapat mendeteksi hal ini. Mereka hanya akan merasakan aura dingin yang meledak dari masa mudanya yang akan membuat hati mereka bergetar. Tepat pada saat ini, teriakan terdengar dari jalan di kejauhan. Kelompok yang pergi membantai mereka dalam perjalanan pulang. Dua sinar energi pedang memimpin serangan diikuti oleh para pelayan. Para seniman bela diri dipenuhi dengan niat membunuh. Ada beberapa pemuda yang menunggang kuda di antara orang-orang yang datang, dan masing-masing dari mereka dengan galak berteriak, "Tangkap pencuri itu." Ada seorang pembunuh, lindungi pangeran. Kedua pedang sinar energi keluar terlebih dahulu menuju Tasan. Keduanya menyerang tanpa berpikir. Mereka bahkan tidak memperhatikan orang-orang ini, dan ketika mereka menyadarinya, pangeran sudah pergi. Karena ketakutan, mereka berbalik untuk mencari dan melihat Tasan melemparkan sang pangeran ke tanah dan mereka tersentak. Mereka adalah murid-murid dari Sekte Langit Awan yang dikirim ke sini untuk melindungi para pangeran. Jika sesuatu terjadi pada pangeran, mereka akan dihukum ketika kembali ke sekte. Mereka menyerang dengan pedang yang diarahkan ke Tasan. Ekspresikan Tasan dingin saat dia dengan santai mengubah tangan. Dia menciptakan angin kencang yang meniupkan energi pedang dan pedang terbang mereka roboh. Keduanya hanya merasakan dampak yang tak terbayangkan. Mereka berdua batuk darah dan terpesona. Seperti seniman bela diri yang menyerang, seolah-olah tubuh mereka menabrak dinding. Mereka semua batuk darah dan didorong mundur. Tidak ada yang selamat. Tasan tidak membunuh siapapun. Dengan lambaian tangannya, dia hanya melukai dua petani dan orang-orang ini. Saat melihat pemandangan pemuda ini, dia langsung terkejut. Namun, ekspresi lebih menjadi ganas dan dia berteriak. "Saya anggota keluarga Wang. Anda berani menyakiti anak buah saya. Kalian semua sudah mati." Wang Lin mengangkat tangan dan menamparkan pemuda itu. Dia tidak menggunakan pukulan apapun dan hanya menamparkan seperti manusia biasa. Bagaimanapun juga, pemuda bukanlah seorang yang cerdas. Jika dia menggunakan kekuatan apapun, dia akan menghancurkan semua tulang di tubuh pemuda itu. Meski begitu, pemuda itu terlempar ke udara. Wajahnya menjadi bengkak dan semua giginya hancur. Yang ditamparnya bukan hanya pemudanya tapi juga ular hitamnya. Ular hitam itu sangat aneh. Ketika Wang Lin mendarat, penghentian itu menghilang, tetapi kemudian segera terbentuk kembali. Saya meninggalkan tubuh pemuda itu dan berusaha membakar Wang Lin. Hanya Tasan dan anak laki-laki berkepala besar yang bisa melihatnya.
Semua orang di belakang Wang Lin hanya merasakan hembusan angin dingin. Saya ingin melihat siapa yang berani menggunakan klan Wang saya untuk membangkitkan semangat kebencian. Mata Wang Lin dingin dan dia sangat marah. Dengan meremehkannya, dia bisa melihat sekilas bahwa jiwa pemuda telah dilahap dan digantikan oleh roh kebencian. Saat ular itu menyerang, Wang Lin mengangkat tangannya dan menunjuk. Di depan jari ini, mata ular itu dipenuhi ketakutan dan ingin melarikan diri. Namun, sudah terlambat, dan dengan keras, ular itu meledak. Itu menjadi kabut hitam yang ditangkap oleh Wang Lin. Dia menghancurkannya dan berubah menjadi tanda hitam. Setelah ular hitam itu hilang, tubuh pemuda itu gemetar dan mengeluarkan seteguk darah yang besar. Wajahnya tidak lagi garang dan dipenuhi kebingungan. Jiwanya telah dilahap, sehingga matanya menjadi redup dan kehilangan kilaunya. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi, namun keheningan ini hanya berlangsung sesaat dan segera digantikan oleh kebahagiaan. Kerumunan panik, dan melarikan diri secepat mungkin. Tidak butuh waktu lama sebelum tidak ada orang yang tersisa. Mata Wang Lin menjadi dingin. Ketika kesadaran ilahinya menyebar, dia tidak menyadari ada yang salah. Namun, ketika dia melihat lebih dan memahami bahwa seseorang menggunakan kehidupan anggota keluarga Wang untuk memupuk roh kebencian. Wang Lin pernah mendengar tentang mantra seperti ini sebelumnya. Itu seperti pedang. Seseorang digunakan sebagai roh yang menyerap kebencian. Jika cukup banyak kebencian yang diserap, kekuatan tidak bisa ditertawakan. Dikombinasikan dengan kebencian yang sangat besar terhadap ibu kota, Wang Lin dapat membayangkan seseorang mengendalikan semua ini. Semakin banyak kebencian yang ada, semakin kuat pula semangat kebencian itu. Marah, mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Ketika dia melemparkan rune hitam itu ke depan, rune itu mulai terbang ke depan dengan sendirinya. Wang Lin meletakkan tangannya di belakangnya saat dia berjalan di belakang rune. Tasan dan anak laki-laki berkepala besar mengikutinya. Pembunuhan seorang pangeran di ibu kota tentu saja merupakan hal yang besar. Tidak lama kemudian, sinar energi pedang mengalir dari seluruh ibu kota. Ada para penggarap dari berbagai sekte di planet Suzaku yang mengendarai energi pedang itu. Mata mereka seperti kilat dan mereka bahkan tidak repot-repot berbicara dengan Wang Lin sebelum mereka menyerang dengan harta magis mereka. Ekspresi Wang Lin dingin saat dia memposisikan lengan bajunya. Semua harta magis terhempas. Para penggarap pedang terbang ketakutan karena mereka tertiup angin tanpa sadar. Dalam sekejap mata, mereka dikirim sejauh 5.000 km. Ini, mantra apa ini? Orang itu terlihat sangat familiar. Ekspresi para pembudidaya yang dikirim sejauh 5.000 km semuanya berubah drastis. Mereka semua panik dan tidak ada satupun yang berani maju. Mereka semua dengan cepat mengayunkan pedang terbang mereka ke sekte mereka sendiri. Mata Wang Lin dingin. Dia sangat marah. Saat dia berjalan menuju istana kekaisaran, banyak tentara yang menyerangnya. Wang Lin tidak ingin menyakiti mereka, jadi ketika dia menawarkan lengan bajunya dan mereka dikirim sejauh puluhan ribu kilometer. Dia semakin dekat dengan istana pemerintahan. Saat ini, di aula utama, ada seorang pria parubaya mengenakan jubah naga, dan ekspresinya suram. Di dekatnya ada seorang wanita yang sangat mulia dan cantik yang mengenakan gaun warna-warni. Namun, ada kabut hitam di matanya dan sedikit kelincahan melintas di matanya. Pada saat yang sama, banyak anggota keluarga Wang yang mengenakan pakaian sutra menatap ke depan dengan muram. Di luar aula, ada banyak tim tentara di alun-alun yang bersiap menghadapi musuh besar. Aura pembunuh memenuhi area tersebut. Pria parubaya itu tanpa ampun melemparkan lempengan tinta itu dan berteriak, "Orang macam apa yang berani membunuh di dinasti Wang Agungku? Apakah Anda mengetahui dari sekte mana dia berasal?" Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Setelah beberapa saat, seorang aktivis berambut putih ragu-ragu sebelum melangkah keluar dan berkata, "Ada 3 orang yang sangat kuat, mereka mungkin senior dengan tingkat pukulan tinggi. Mengenai sekte mereka, kami masih menyelidikinya." Ekspresi pria parubaya itu menjadi suram dan mencibir. Sepertinya keluarga Wangku terlalu pendiam di planet Suzaku. Bahkan orang yang tidak disebutkan namanya berani menindas kita. Di mana guru nasional? Dengan itu, tawa menggema di istana kekuasaan. "Tuanku tidak perlu khawatir. Murid-muridku bisa mengatasi ini." Untaian gas hitam berkumpul di udara di atas alun-alun, dan dalam sekejap, 3 orang terbentuk. Meski tertutup kabut hitam,
terlihat jelas bahwa mereka adalah dua laki-laki dan satu perempuan. Tak satu pun dari mereka yang sangat tua. Setelah mereka bertiga muncul, mereka bahkan tidak melihat istana kekuasaan. Mereka berubah menjadi 3 helai gas hitam dan keluar. Saat Wang Lin berjalan, matanya menjadi lebih dingin. Rune di depannya menjadi lebih padat, dan dia sekarang berada di luar gerbang istana kerajaan. Tentara yang tak terhitung jumlahnya di dalam memiliki ekspresi serius saat mereka menatap kelompok Wang Lin. Tepat pada saat ini, 3 helai gas hitam tiba dan menyerang Wang Lin. Bahkan sebelum mereka tiba, ledakan tekanan muncul dan rata-rata hantu menyebar ke seluruh langit dan bumi. Wang Lin segera mengetahui bahwa tingkat budidaya ketiga petani ini tidak tinggi, mereka hanya berada pada tahap transformasi jiwa. Namun, serangan mereka sangat kuat, hampir mencapai level ascendan. Tidak ada garis keturunan keluarga Wang di tubuh ketiga itu, hanya kebencian yang tak ada habisnya. Mereka jelas merupakan roh kebencian yang telah dimurnikan sampai tingkat tertentu. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh. Saat dia berjalan keluar, dia segera tiba di hadapan mereka. Kedua mengayunkan membentuk pedang dan langsung menunjuk ke salah satunya. Dia terlalu cepat dan mendarat di bahu orang tersebut. Pada saat ini, energi asal Nirvana Skrier tahap awal melonjak dan mengalir ke tubuh orang itu. Tubuh orang itu gemetar dan roboh tanpa ada perlawanan. Dia berubah menjadi gas hitam dan hendak melarikan diri, tapi sudah terlambat. Dengan kata lain Wang Lin, ketika dia menyerang karena kemarahan, dia tidak hanya menghancurkan tubuh roh yang kesal, tetapi juga akarnya. Ketika roh kebencian melarikan diri, ia segera meledak, tidak meninggalkan apapun kecuali kebencian yang perlahan menghilang. Semua ini terjadi dalam sekejap. Dari sudut pandang roh-roh kebencian lainnya, Wang Lin hanya mengambil satu langkah, mengangkat tangannya, dan kemudian salah satu rekan mereka membunuh. Ketika mereka melihat ini, mata mereka menunjukkan ketakutan. Setelah membunuh satu, tangan kiri Wang Lin menghantam dan getaran yang tak terbayangkan tiba-tiba pecah dan membentuk badai. Ketika badai melanda, roh kebencian lainnya ditarik masuk. Tubuhnya roboh dan segera mati. Setelah membunuh 2 orang berturut-turut, Wang Lin tiba-tiba berbalik, dan matanya dipenuhi guntur. Wanita terakhir langsung gemetar saat guntur muncul di dalam tubuhnya dan dia meledak. Mata Wang Lin lebih menjadi dingin. Dia melangkah ke udara dan bergerak menuju istana kerajaan. Saat Wang Lin berjalan di udara, dia melangkah ke istana kerajaan dan langsung ke istana kerajaan. Dia segera melihat tentara penjajah di alun-alun dan keturunan Wang di aula utama. Ada banyak petani di sekitarnya. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh, namun tidak satu pun dari mereka yang berani menyerang. Mereka tidak dapat melihat melalui pukulan Wang Lin, tetapi mereka semua tahu bahwa mereka tidak dapat membunuh murid ketiga guru nasional dengan mudah. Akibatnya, mereka sangat takut terhadap penyusup ini. Wang Lin berdiri di atas alun-alun. Dia menatap orang-orang di bawah dan dengan dingin berkata, "Bagus sekali, kamu melakukannya dengan sangat baik." Dia bisa melihat ratusan anggota klan Wang, tapi ini belum semuanya. Di antara orang-orang itu, hampir semuanya memiliki gas hitam di antara landmarknya. Namun, yang menarik adalah pria parubaya bermata naga tidak memiliki gas hitam di antara kelopaknya. Sedangkan wanita di sekitarnya, kabut hitam telah menghilang dan tidak ada tanda-tanda kerutan di dalam dirinya. Tidak peduli bagaimana penampilannya, dia adalah manusia biasa. Suara Wang Lin menggemuruh seperti angin musim dingin. Saat ia terbang, hal itu menyebabkan pikiran semua orang bergetar. Ketika pria parubaya itu melihat Wang Lin, dia terkejut dan matanya terisi penuh. Namun, suasananya segera digantikan oleh niat membunuh dan dia berteriak, "Atas perintah keluarga Wang, bunuh orang ini." Hampir pada saat pria itu berteriak, suara gemuruh keras terdengar dari tanah di bawah alun-alun. Ceritakan muncul di tanah dan 8 lelaki tua keluar. Kedelapan tetua ini semuanya mengeluarkan aura kuno. Setelah mereka muncul, mereka menatap Wang Lin dan maju ke depan tanpa ragu-ragu. Kemarahan di mata Wang Lin menjadi semakin kuat. Kedelapan tetua ini semuanya memiliki gas hitam di antara alis mereka. Namun, ada cahaya keemasan yang menjaga jiwa mereka. Wang Lin maju ke depan, menunjuk ke depan, dan 8 helai gas hitam dan putih melesat ke arah masing-masing. Gas hitam dan putih mengelilingi mereka, dan pada saat itu juga, gas hitam di antara alis mereka hancur.
Tubuh nenek moyang segera sadar. Hal pertama yang mereka lihat adalah Wang Lin yang marah. Mereka gemetar dan salah satu dari mereka berseru, "Leluhur Wang Lin." 7 serupa semuanya mengungkapkan ekspresi bersemangat. Setelah itu dikatakan, penyiaran besar terjadi di bawah mereka. Ekspresi para penggarap berubah. Mereka tidak dapat mempercayainya. Sebaliknya, semua anggota keluarga Wang mengungkapkan ekspresi aneh, hanya sedikit dari mereka yang mengungkapkan kegembiraan. Tepat pada saat ini, sejumlah besar kabut hitam yang keluar dari lelaki tua itu menyatu menjadi seekor ular piton besar yang panjangnya ratusan kaki. Ia mengaum dan menikmati ke arah Wang Lin. Kali ini, Tasan langsung melangkah ke depan dan melayangkan tangannya. Terdengar suara yang menggemparkan bumi dan ular piton itu langsung roboh. Tasan menarik dan kembali ke belakang Wang Lin. Dari awal sampai akhir, ekspresi tetap dingin. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin. Dia mengangkat tangan dan menekan. Bumi bergemuruh, dan ketika kekuatan dahsyat membombardir tanah, seseorang terbang keluar dari lubang. Tubuh bagian atas orang ini telanjang dan rambut panjangnya tergerai di udara. Murid matanya mengecil saat melihat Wang Lin di udara. "Kamu berani membangkitkan semangat kebencian pada keturunan keluarga Wangku. Mati kau!" Suara Wang Lin sangat dingin saat dia melangkah. Guntur muncul di lengan kanannya dan melesat ke arah pria itu. Ekspresi pria itu berubah drastis. Dia berpikir bahwa dia telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik, tetapi dia masih mengetahui, dan sekarang dia segera mundur. Tingkat budidayanya jauh di atas siapapun di planet Suzaku, dia berada di tahap ilusi yin. Namun, saat ini, pikiran bergetar. Dia melihat kembali ke aula pada wanita berpakaian berwarna di sebelah pria parubaya. Mata wanita itu dingin. Ketika dia melihat Wang Lin menyerang pria itu, dia merasakan dingin di dalam hatinya. Dia mengangkat tangan dan hendak menggunakan mantra. Namun, pada saat ini, ketika Wang Lin menyerbu ke arah pria itu, riak muncul di bawah kakinya dan dia tiba-tiba menghilang. Hilangnya ini mengejutkan pria itu, tetapi matanya bersinar dan dia melarikan diri tanpa ragu-ragu. Mata Tasan menjadi dingin dan dia hendak mengejarnya, tapi anak laki-laki berkepala besar itu bertekad lebih maju. Dengan senyum bodoh di wajahnya, dia mengejar pria itu. Sedangkan wanita dengan gaun warna-warni, dia juga terkejut, tapi ekspresinya berubah drastis. Dia tiba-tiba keluar, tapi sudah terlambat. Sosok Wang Lin muncul di aula tepat di sebelah wanita itu. Guntur melintas di matanya saat dia menunjukkan dengan marah. Kilatan guntur yang tak terhitung jumlahnya dari langit sepertinya menembus melalui cara yang luar biasa dan langsung berkumpul di ujung-ujung gigi. Jari yang membawa kekuatan guntur ini mendarat di tengah punggung wanita itu. Tubuh wanita itu bergetar hebat dan dia batuk seteguk darah. Ada seekor ular piton raksasa melingkar di atas kepalanya. Namun, saat ular piton itu muncul, ia roboh dan wanita itu menjadi pucat. Saat guntur hendak menghancurkan tubuh dan jiwa aslinya, terdengar suara burung phoenix yang nyaring. Burung phoenix 5 warna muncul dan memblokir guntur Wang Lin untuknya. Dia mundur dan hendak menggunakan mantra, tapi Wang Lin lagi-lagi terjebak di depannya. Dia muncul di tempatnya sekali lagi dan menentukan yang memenuhi guntur turun sekali lagi. Saat guntur bergemuruh, wanita itu mengeluarkan lebih banyak darah dan burung phoenix gemetar. Dia terus mundur, tapi kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan Wang Lin. Dalam sekejap, Wang Lin bergerak seperti hantu dan menunjuk ke arah 4 kali. Tubuh wanita itu bergetar hebat. Serangan yang terus-menerus telah melukainya secara serius dan dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Poin terakhir menyebabkan burung phoenix mengeluarkan tangisan yang tertidur sebelum roboh. Mata wanita itu menjadi waspada dan dia membentak, "Saya salah satu dari 7 burung phoenix di planet Feng Luan. Apakah kamu berani membunuhku?" Namun, Wang Lin tidak berhenti sama sekali dan tiba-tiba berada di sana dalam sekejap. Niat membunuh muncul di matanya saat dia mengangkat tangannya. Gas hitam dan putih melingkari kedua lehernya saat dia menekannya ke bahu kanan wanita itu. Gas hitam dan putih mengalir ke tubuhnya. Tubuhnya gemetar dan langsung roboh. Jiwa awalnya mencoba melarikan diri, tetapi disegel oleh gas hitam dan putih dan diseret ke Wang Lin. Wang Lin tidak ragu-ragu saat dia menekankan tangan mencurigakan pada jiwa asal wanita itu dan menggunakan mantra pencarian jiwa. Saat wanita itu menjerit kesakitan, Wang Lin mengobrak-abrik semua ingatannya.
Semakin banyak dia melihat, semakin suram wajahnya. Pada akhirnya, isinya sangat dingin dan dia tanpa ampun menghancurkan jiwa aslinya. Jiwa asalnya berubah menjadi energi asal yang langsung dimakan oleh Wang Lin. Dia sudah melihat ada yang tidak beres dengan wanita ini. Meskipun dia mencoba menghancurkannya, Wang Lin dapat dengan jelas melihat korporeal yang miliknya. Jika bukan karena roh Phoenix yang melindunginya, satu sambaran petir saja sudah cukup untuk membunuhnya. Ada banyak anggota keluarga Wang di sini, dan Wang Lin dapat melihat bahwa gas hitam dari anggota keluarga Wang terhubung ke tangan. Jelas sekali bahwa wanita ini mengendalikan hidup mereka. Jika tidak, saat Wang Lin muncul, dia akan membunuhnya daripada memaksa keluar orang yang bersembunyi di bawah tanah dan menyerang ketika perhatiannya terganggu. Saat dia meninggal, sebagian anggota keluarga Wang batuk darah. Kemudian mata mereka meredup dan mereka mati. Kabut hitam menghilang dari anggota keluarga Wang lainnya dan mereka mendapatkan kembali kejelasannya. Mereka memandang Wang Lin dengan gembira di mata mereka sebelum mereka berlutut dan merasa malu. Pendidikan yang dijalani setiap anggota keluarga Wang selama masa kecilnya melibatkan pengamatan potret leluhur keluarga Wang mereka. Penampilan Wang Lin terukir di hati mereka. Sekarang pikiran mereka sudah jernih. Mereka segera mengenali Wang Lin. Mereka tidak asing dengan Wang Lin dengan semua rumor yang beredar. Alasan mengapa ada begitu banyak pembudidaya di dinasti Wang besar adalah karena keluarga Wang menghasilkan Wang Lin. Leluhur, kami salah. Kedelapan lelaki tua itu semuanya tergeletak di tanah. Menatap Wang Lin di aula utama dan menatap pria parubaya yang juga berlutut. Dia dengan dingin berkata, kalian semua memang salah, kamu bahkan tidak bisa membedakan apakah seseorang adalah anggota keluarga Wang atau bukan. Ekspresi pria parubaya itu berubah drastis. Wang Lin memancarkan dingin. Mendengus ini seperti guntur yang menggema tanpa henti. Pria parubaya itu pingsan karena denusan ini. Kata-kata Wang Lin mengejutkan. Seluruh anggota keluarga Wang, tatapan mereka menjadi suram saat mereka menatap pria parubaya yang pingsan. Setelah menghela nafas, Wang Lin melihat para penggarap di sekitarnya. Dia mengatupkan tangannya dan berkata, rekan kultivator, terima kasih telah menjaga keluarga Wang saya selama bertahun-tahun. Para menghubungi dengan cepat dan penuh hormat menerima ucapan terima kasihnya. Setelah menetapkan beberapa hal, perasaan ilahi Wang Lin menyebar dan dia memutuskan bahwa tidak ada lagi orang dari planet Feng Luan di sini. Dia menoleh ke arah lelaki tua yang tergeletak di tanah dan berkata, saya serahkan kepada Anda untuk menangani masalah ini di sini. Saya akan kembali dalam beberapa hari. Mata Wang Lin dingin. Dia telah belajar banyak dari wanita dari planet Feng Luan, dan sekarang ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Planet Feng Luan, mayat sekte, Anda berani memiliki gagasan tentang keturunan keluarga Wang saya. Jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh. Kali ini dia benar-benar marah. Dari ingatan wanita dari planet Feng Luan, Wang Lin tahu bahwa dia memang salah satu dari 7 burung Phoenix. Namun, pada saat yang sama, dia juga anggota dari mayat sekte yang dikirim ke sini untuk menjadi kepala tetua. Dia memiliki posisi yang sama dengan Sun Tai, tetapi tingkat penguatannya jauh lebih tinggi. Bang Jo megar beberapa rahasia mayat sekte dari Sun Tai sebelum kematiannya. Hal-hal seperti mengumpulkan kebencian untuk memupuk roh kebencian adalah salah satu tugas dari Core Sect. Dari ingatan wanita itu, Wang Lin mengetahui bahwa pada dinasti Wang besar, hampir setiap kota memiliki anggota sekte mayat. Itu seperti jaring besar yang membuat dinasti Wang besar yang terus-menerus menimbulkan kebencian dan mengumpulkan kebencian untuk memelihara roh-roh yang kesal. Apa yang akan dilakukan Wang Lin adalah memutar orang-orang itu. Namun, bukan hanya yang ada di dinasti Wang besar, dia akan mencabut sekte mayat dari planet Suzaku. Dan karena masalah dengan keturunannya, dia akan mengunjungi mayat sekte. Mayat raksasa itu dan perasaan ilahi yang lemah adalah hal-hal yang dia minati. Dia hanya tidak tahu apakah tubuh klan iblis raksasa itu masih ada setelah ratusan tahun. Di perbincangan, anak laki-laki berkepala besar kembali dengan membawa seseorang di tangannya. Dia tersenyum bodoh saat melihat Wang Lin. Bunuh itu, beri aku jiwa asal. Ekspresi Wang Lin dingin saat dia melangkah menuju cakrawala. Tasan segera mengikuti. Kultivator menekannya dengan keras, menjilatinya dan meremas tangan kanannya.
Kepala orang itu hancur dan melonjak besar memegang jiwa asal saat dia mengikuti Wang Lin. Perubahan besar terjadi di planet Suzaku dengan kembalinya Wang Lin. Kota-kota besar logam, kayu, air, api, dan bumi adalah kota-kota yang paling dekat dengan ibu kota. Mereka meliputi daerah dalam jarak 50.000 km dari ibu kota dan masing-masing berisi sejumlah besar tentara. Dengan kecepatan Wang Lin, hanya butuh satu langkah dia untuk sampai di kota metal. Meski sedikit lebih kecil dari ibu kota, namun tetap mewah. Namun, kemewahan ini membuat kebenciannya semakin kuat. Kebencian ini berkumpul di udara di atas kota seperti api iblis. Angka itu terus meningkat dan sangat tidak menutup. Saat dia mendekati kota, perasaan ilahi Wang Lin menyapu kota sedikit demi sedikit. Matanya bersinar dan dia bersinar dingin. Saat suhu dingin ini menyebar, terjadi ledakan di 3 lokasi. Di rumah tuan kota, penasihat bernama Sun tiba-tiba gemetar dan meledak menjadi tumpukan daging. Hal serupa juga terjadi di 2 tempat lainnya. Ekspresi Wang Lin dingin ketika berbalik untuk pergi. Dia terlalu cepat. Dia tidak memberikan kesempatan yang sama sekali kepada orang-orang. Dari sekte mayat, ketika kesadaran ilahinya menyebar, tubuh-tubuh segera meledak di 4 kota yang tersisa. Setelah menyelesaikan semua ini, Wang Lin terus bergerak dengan akal ilahi yang tersebar di seluruh kota di dinasti Wang Besar. Para murid mayat sekte semua panik ketika mereka terbang keluar dari kota dan mencoba melarikan diri. Namun, saat mereka terbang ke udara, suhu dingin muncul. Tubuh mereka bergetar dan langsung dihancurkan oleh perasaan ilahi yang dikirim oleh seorang penggarap nirvana Skrier. Suara letupan bergema di dinasti Wang Besar saat para murid sekte mayat batuk darah sebelum tubuh mereka hancur. Bahkan jiwa mereka pun runtuh, dan sejumlah besar energi spiritual memasuki bumi di planet Suzaku untuk memberi makannya. Peristiwa mendadak ini menyebabkan kepanikan warga dinasti Wang Besar. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi dan mulai berpikir tanpa henti. Perasaan ilahinya meliputi seluruh dinasti Wang Besar. Setelah membunuh murid sekte mayat, ekspresi Wang Lin menjadi suram. Dia telah mencari kenangan wanita dari planet Feng Luan. Hampir setiap kota memiliki murid mayat sekte yang mengumpulkan kebencian dan memupuk roh kebencian. Hal ini tidak hanya terjadi di planet Suzaku, semua cabang mayat sekte mengumpulkan kebencian. Meskipun wanita dari planet Feng Luan itu adalah kepala tetua, orang seperti dia biasanya tidak akan dikirim ke planet Suzaku. Namun, perintah datang dari markas besar mayat untuk menempatkan seorang penggarap korporeal yang di sini, dan pekerjaan ini jatuh ke tangan. Wang Lin tidak peduli dengan semua ini. Yang aneh menurutnya adalah perintah rahasia yang dia terima dari markas besar sekte mayat setelah tiba di planet Suzaku. Tidak peduli seberapa keras Wang Lin mengingat ingatan wanita itu, dia tidak dapat menemukan apapun tentang perintah rahasia itu. Ini berarti perintah tersebut diberikan oleh seseorang dengan termometer yang lebih kuat, sehingga dia tidak dapat mengetahui apa itu. Namun, Wang Lin mampu menebak berdasarkan beberapa petunjuk. Pertama-tama, dengan latar belakang wanita itu, dia tidak akan menjadi selir manusia. Jika itu masalahnya, mengapa dia ada di istana kerajaan? Dengan mengisyaratkannya, tidak diperlukan kontrol langsung, dia bahkan tidak perlu berada di sana. Apalagi wanita ini sudah lama tidak berada di planet Suzaku, kurang dari 100 tahun. Dan dia baru memasuki istana pemerintahan 10 tahun yang lalu. Ingatannya benar-benar kosong sejak dia tiba di hadapan istana tampil, seolah-olah seseorang telah mengambilnya. Dia tidak tahu mengapa dia ada di sini. Namun, dengan mengingatnya yang lain, Wang Lin dapat mengetahui apa yang dia sembunyikan di istana kerajaan. Selama 10 tahun ini, wanita ini dengan hati-hati bersembunyi di dalam istana kerajaan dan menyembunyikan budidayanya. Apa yang sebenarnya terjadi dalam 10 tahun lalu yang membuatnya melarikan diri ke istana pemerintahan yang paling padat penduduknya? Selain itu, apa yang membuatnya berpikir dia tidak akan ditemukan di istana pemerintahan? Wang Lin mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk tidak memikirkan hal ini lagi. Perasaan ilahinya tidak lagi terkunci di kota tetapi seluruh planet Suzaku, mencari sekte mayat. Korsek adalah organisasi yang sangat besar. Tidak hanya di planet luar, bahkan di planet Suzaku saja, Wang Lin mengenang bahwa sekte mayat ada di hampir setiap negara. Namun, melalui ingatan wanita itu, Wang Lin menyadari bahwa mayat sekte telah direorganisasi.
Mereka semua muncul di satu tempat, dan tempat itu menjadi markas sekte mayat di planet Suzaku. Yang menarik adalah markas barunya berada di negara Zhao, tempat sekte mayat di Zhao dulu berada. Setelah membersihkan anggota sekte mayat di berbagai kota, Wang Lin langsung menuju ke sekte mayat di Zhao. Dia bergerak sangat cepat dan segera tiba di mayat sekte di Zhao. Sudah ratusan tahun sejak dia berada di sini. Sambil menatap rawa di depan, matanya menjadi dingin dan dia membeku, menarik. Ada lebih banyak tindakan di sini dibandingkan sebelumnya. Wang Lin dengan tenang berkata, "Tasan, bukakan tempat ini untukku." Ekspresi Tasan dingin saat dia mengambil beberapa langkah ke depan. Dia tidak melihat ke arah rawa saat dia mengencangkan tangan, kondisinya terlebih dahulu dan membombardir tanah. Saat ini, tanah mulai bergetar hebat. Rawa di tanah terguncang ke udara dan udara berlumpur melesat ke angkasa. Seolah-olah seseorang telah mengangkat tanah itu ke atas. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan pemikiran ini mungkin efektif terhadap para penggarap Ascendan. Tindakan tersebut tidak berguna melawan Tasan. Dengan satu pukulan, lampu penghalang itu segera runtuh dan menghilang. Toko besar muncul di bumi, dan jauh di dalam celah ini ada jalan rahasia. Wang Lin berjalan maju ke jalan rahasia dan dengan tenang masuk dengan Tasan mengikuti di belakang. Sedangkan untuk anak laki-laki berukuran besar, dia cukup tertarik saat dia melihat sekeliling dan mengikuti dari belakang juga. Saat dia berjalan melintasi jalan rahasia ini, Wang Lin merasa sedih. Dia datang ke sini 2 kali ratusan tahun yang lalu, dan kedua kali dia harus sangat berhati-hati. Namun, sekarang dia akan melakukan apa yang dia suka di sini. Saat Wang Lin berjalan melewati lorong itu, dia memancarkan perasaan ilahi ke seluruh sekte mayat dan menutup semua pintu keluar. Dia di sini mencari kepala sekte mayat. Entah sekarang atau sebelumnya, Wang Lin tidak pernah memiliki niat baik terhadap mayat sekte. Belum lagi mereka sebenarnya berani menggunakan keluarga Wang untuk memupuk semangat kebencian. Wang Lin tidak memiliki perasaan khusus terhadap keturunan lebih dari 10 generasi ini. Namun, mereka adalah keturunan keluarga Wang. Diintimidasi seperti ini benar-benar membuatnya marah. Sepanjang jalan, setiap penggarap mayat sekte yang terdeteksi oleh akal ilahi segera pingsan dan mati. Ada banyak petani di sini. Mereka memasang ekspresi muram saat panik dan ingin melarikan diri. Namun, dengan akal ilahi Wang Lin yang menyegel lorong itu, tidak ada satupun yang bisa melarikan diri. Saat dia berjalan, kilatan pedang energi dari lorong tiba-tiba melesat ke arah Wang Lin. Energi pedang ini mengandung aura yang kuat. Orang yang melancarkan serangan harus berada pada tahap Ascendan. Saat ia menerobos lorong sempit, terdengar peluit keras. Ekspresi Wang Lin dingin saat dia dengan santai menunjuk dengan tangan dan menggunakan sedikit energi dari asalnya. Riak muncul di puncaknya dan energi pedang segera runtuh. Rangan teredam muncul saat riak dari ujung jari Wang Lin menyebar. Namun, bukan saja orang tersebut tidak mundur, dia bahkan bergerak lebih cepat menuju Wang Lin. Wang Lin sudah melihat seperti apa rupa penyergap itu. Tubuh orang ini kurus, seperti mumi. Ada tanda yang tak terhitung banyaknya di tubuh orang ini, dan tubuhnya mengeluarkan bau busuk. Mata orang itu redup, seolah dia tidak punya pikiran lagi. Sambil melihat orang itu, Wang Lin mengira agak familiar. Dalam sekejap, mumi ini tiba di samping Wang Lin. Wang Lin menghela napas dan menendang dengan kakinya. Terjadi ledakan sonik dan kaki mendarat di mumi dengan keras. Mumi itu mulai hancur dari kakinya. Penghancuran ini terjadi dengan cepat, dan dalam sekejap, mumi tersebut berubah menjadi debu. Saat mumi itu menghilang, matanya kembali jernih. Dia memandang Wang Lin dengan kebingungan, tapi dia menghilang pada saat berikutnya. Saya tidak berpikir bahwa Ye Zizai akan menjadi boneka mayat orang lain. Wang Lin menghela nafas sambil berjalan ke depan. Dia tidak bergerak cepat dan ada penyergap di banyak tempat sebelum dia. Namun, semuanya runtuh dalam sekejap. Semua penyergap ini adalah boneka mayat. Wang Lin berjalan menuju markas Korsek di sepanjang lorong. Saat Wang Lin tiba, matanya menjadi dingin dan dia melihat ke depan, tatapannya seolah mampu menembus dinding dan meluas ke dalam gua. Dia melihat 8 susunan transfer besar, dan pada saat ini, banyak anggota mayat sekte berdiri di dalamnya. Transfer array diaktifkan dan mulai menghilang secara perlahan. Kalian semua tidak bisa melarikan diri.
Wang Lin dengan tenang berkata pada dirinya sendiri. Perasaan ilahinya menyapu 8 susunan transfer, menyebabkan susunan tersebut segera mulai runtuh. Dalam sekejap, 3 susunan transfer runtuh dan semua murid sekte mayat menghilang ke dalam ruang spasial. Pada saat yang sama, 5 susunan transfer lainnya juga runtuh. Tidak ada satupun murid mayat sekte yang bisa melarikan diri. Jika seorang menguasai pada langkah kedua ingin melenyapkan sekte seperti ini, itu tidak memerlukan darah. Kultivator langkah kedua hanya perlu menggunakan akal ilahi untuk menghancurkan sekte tersebut. Bahkan para sahabat Yin dan Yang tidak dapat melakukan ini. Bagaimanapun juga, tahap Yin dan Yang hanyalah tahap transisi, hanya menghubungi Nirvana Skrier yang benar-benar berada di langkah kedua. Pada saat ini, seluruh markas Korsek diam. Ini adalah keheningan yang menakutkan. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah gemerisik langkah kaki yang datang dari tanah. Seluruh tempat ini diselimuti aura suram. Wang Lin berjalan ke depan dan melewati gua. Dia sangat tenang dan terus berjalan berdasarkan ingatannya sampai dia tiba di kedalaman sekte mayat. Melihat jalan buntu yang tersegel, tidak ada kelainan pada permukaannya. Wang Lin ingat dulu ada sebuah gua di sini. Dia metode peningkatan dunia bawah di gua itu mengembangkan. Dia tidak berhenti dan berjalan menuju dinding. Saat dia mendekat, retakan muncul di dinding, dan ketika dia tiba, tembok itu runtuh. Tampaknya olah ada kekuatan aneh yang mendorong ke depan. Tidak ada yang bisa menghentikan Wang Lin untuk bergerak maju, dan suara letusan menggema melalui terowongan. Saat dia berjalan ke depan, tembok itu terus runtuh dan sebuah lorong terbuka. Jika seseorang yang melihatnya melihat pemandangan aneh ini, mereka akan sangat terkejut. Meskipun seorang ahli pada tahap Yin dan Yang dapat melakukannya, itu akan sangat sulit. Hanya mereka yang benar-benar memasuki langkah kedua dan menyentuh batas hukum yang dapat dengan mudah melakukan ini. Saat Wang Lin bergerak maju, dia tiba di tempat dia dulu berada. Dia melihat sekelilingnya dan merasa sedikit melankolis. Setelah merenung sejenak, Wang Lin terus berjalan ke depan. Di depannya ada dinding dengan lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya yang mengeluarkan energi dingin. Namun, dibandingkan sebelumnya, energi dinginnya jauh lebih lemah. Saat dia bergerak maju, temboknya runtuh. Wang Lin tidak berhenti, dia terus berjalan ke depan. Tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba di bagian terdalam dari Korsek. Itu adalah gua bawah tanah yang sangat besar. Sebuah peti mati sepanjang ribuan kaki melayang di tengah gua. "Selamatkan aku," suara samar tiba-tiba bergema ketika Wang Lin masuk. Wang Lin akrab dengan suara ini. Namun, saat suara ini muncul, tiba-tiba suara itu berhenti. Setelah beberapa lama, suara itu muncul kembali, tapi kali ini ada sedikit kedamaian di dalamnya. Kamu sangat kuat saat itu." Suara itu dipenuhi teror yang tak terbayangkan. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mendekati peti mati besar itu. Meskipun peti mati itu tampak normal, ada banyak batasan yang menutupinya. Rangkaian tindakan ini tidak sederhana dan memberikan tekanan yang kuat. Dengan memikirkan Wang Lin saat itu, dia hanya merasakan pikirannya bergetar tanpa mengetahui kepuasan ketika dia mendekat. Namun, sekarang Wang Lin dapat dengan jelas mengamati batasan peti mati tersebut. Ini, suara lemah itu sangat mengejutkan. Jelas sekali dia mengenali Wang Lin, dan itulah mengapa dia sangat terkejut. Dia ingat dengan jelas bahwa kekhawatiran sebelum dia datang ke sini 2 kali. Pertama kali menghubungi ini datang ke sini, dia baru pada tahap pendirian yayasan. Dia tidak peduli karena seorang penggarap yayasan pendirian tidak dapat membantu. Ratusan tahun kemudian, persaingan ini datang untuk kedua kalinya. Kali ini, keterlibatan kecil ini hampir mencapai tahap transformasi jiwa. Saat itu, kekuatan kecil datang untuk mengambil darahnya dan mengabaikan permintaan bantuannya. Untuk mengakhiri waktu, ia bahkan tidak mengizinkan hal kecil itu dengan janji menjadi tunggangannya. Namun pada akhirnya ia gagal melarikan diri, karena kepemilikan kecil itu terlalu berhati-hati. Dia selalu marah tentang hal ini, tapi dia tidak punya pilihan. Namun, sekarang kekhawatiran ini akan datang untuk ketiga kalinya, dia terkejut. Dia tidak bisa melihat melalui budidaya kekuatan kecil itu. Lupakan orang ini, dia bahkan tidak bisa melihat melalui budidaya 2 kekuatan yang jelas-jelas adalah pelayan. Dia hanya bisa merasakan aura menakutkan dari mereka bertiga.
Ekspresi Wang Lin tenang saat dia dengan hati-hati melihat peti mati itu. Dia mengangkat tangan dan dengan santai menunjuk ke peti mati. Ketika mendarat di peti mati, terdengar ledakan keras yang menggema di seluruh gua dan retakan menyebar dengan sangat cepat dari tempat yang disentuh Wang Lin. Retakan itu menutupi peti mati itu dalam sekejap. Ini terlihat sangat mudah bagi Wang Lin, tapi apa yang dilihat oleh nenek moyang klan iblis raksasa membuatnya ketakutan. Saat Wang Lin mengangkat ujung jarinya, peti mati sepanjang ribuan kaki itu segera runtuh dan menyebar ke segala arah. Kabut putih dalam jumlah besar keluar dan memenuhi area tersebut. Di dalam kabut putih itu ada seorang pria telanjang berukuran sangat besar yang melayang di udara. Kulitnya benar-benar pucat. Berbeda dengan dewa kuno, tidak ada retakan di kulitnya, itu benar-benar mulus. Ada tanaman keunguan yang menutupi tubuh raksasa itu, dan tanaman itu terus menggeliat. Saat ia bergerak, tubuh raksasa itu akan terlihat mengecil, tapi kemudian dengan cepat kembali normal. Saat siklus ini berlanjut, sejumlah besar kabut putih dingin akan dikeluarkan oleh kapak samar yang kadang muncul di antara alis raksasa itu. Selamatkan aku, senior, selamatkan aku. Aku, Lei Ji, bersedia menjadi tunggangan senior. Tolong selamatkan saya, senior. Perasaan ilahi raksasa itu lemah, tapi kali ini tidak ada rencana tersembunyi di dalam kata-katanya, hanya permohonan bantuan. Wang Lin melihat benda ungu yang membungkus Lei Ji. Dia tahu tanaman itu telah dihilangkan di dalam tubuh Lei Ji. Hanya perlu beberapa ratus tahun sebelum kekuatan hidup Lei Ji terserap seluruhnya dan dia akan berubah menjadi mayat. Wang Lin dengan tenang bertanya, berapa banyak anggota klan iblis raksasa Anda yang ditangkap oleh sekte mayat? Senior, di planet Suzaku, hanya aku satu-satunya. Namun, di sistem bintang aliansi, saya tahu bahwa sejumlah besar anggota klan iblis raksasa saya ditangkap oleh sekte mayat. Mayat sekte mengincar tubuh klan iblis raksasaku. Namun, jika mereka mencoba merasuki tubuh kita secara normal, kemampuan garis keturunan kita akan hilang. Tujuan mereka adalah untuk merasuki tubuh kita sambil mempertahankan kemampuan garis keturunan. Pohon anggur ungu di tubuhku adalah tanaman aneh yang digunakan oleh sekte mayat untuk mengambil kekuatan seumur hidup tetapi tidak mempengaruhi kemampuan garis keturunanku. Kemudian mereka akan dapat merasuki tubuhku tanpa masalah apapun. Jika Wang Lin tidak memiliki keraguan saat ini, Lei Ji tidak akan mengatakan yang sebenarnya, tapi sekarang dia mengutarakannya tanpa ragu-ragu. Kekuatan adalah segalanya di dunia. Mata Wang Lin berbinar dan dia menatap Lei Ji. Tangannya terulur dan tubuh Lei Ji bergetar hebat. Tanaman merambat ungu di tubuh Lei Ji mulai bergerak. Hampir dalam sekejap, akar-akarnya dicabut satu persatu dan tanaman merambat itu berkontraksi dengan cepat. Tekanan kuat tiba-tiba muncul. Wang Lin mengerutkan kening saat melihat tanaman anggur ungu. Saat tanaman merambat berkontraksi, mereka menjerit tajam. Saat akarnya dicabut, tanaman yang sangat ganas setinggi ratusan kaki muncul di udara. Ada sekuntum bunga di kepala planet ini. Saat bunganya terbuka, terlihat deretan gigi tajam dan air liur pun keluar. Tanaman merambat itu seperti tanaman tangan. Sebagian darinya berhubungan dengan Lei Ji. Tanaman merambat lainnya juga memiliki bunga, dan ketika bunga itu terbuka, semuanya juga memiliki gigi yang tajam. Raungan tajam bergema dan membentuk badai yang menyerang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin dingin. Ada perasaan ilahi di dalam tanaman itu bukan sekadar sebuah planet. Senior, perasaan ilahi dari wakil ketua balai sekte mayat ada di dalam tanaman. Tubuhku dipersiapkan untuk wakil ketua sekte ini. Jika senior tidak datang, aku khawatir ketika seluruh kekuatan hidupku hilang setelah ratusan tahun, dia dapat merasuki tubuhku tanpa hambatan apapun. Meskipun kesadaran ilahi Lei Ji semakin lemah, dia masih kesulitan untuk berbicara. Setelah Wang Lin mendengar ini, seolah-olah sambaran petir melintas di pikirannya dan dia mengerti. Sekte mayat fokus pada badan-badan perdagangan manusia. Di dunia ini, tubuh terbaik adalah tubuh dewa kuno. Namun, saat ini jumlah dewa kuno terlalu sedikit, jadi sekte mayat mengambil langkah mundur dan mengarahkan pandangan mereka pada klan iblis raksasa. Tubuh seperti ini yang dikombinasikan dengan mantra seorang terampil bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi oleh seorang yang terampil biasa.
Jika seseorang bertabrakan dengan Nirvana Skrier yang memiliki tubuh seperti ini beserta mantranya dan kemampuan garis keturunan klan iblis raksasa, itu akan menjadi sesuatu yang bahkan aku tidak akan percaya diri untuk melawannya kecuali aku menyatu dengan tubuh asliku. Ekspresi Wang Lin menjadi suram. Mayat sekte memiliki terlalu banyak rahasia. Dia tidak tahu apakah memiliki tubuh klan iblis raksasa yang dianggap penting di sekte mayat. Pada akhirnya, masalah ini memungkinkan Wang Lin untuk melihat beberapa misteri yang ada di sekte mayat. Saat pasukan Al-Heaven mendekat, Wang Lin percaya bahwa semua rahasia mayat sekte akan terungkap. Saat tanaman iblis itu mengeluarkan raungan yang tajam, tanaman merambatnya menyebar ke arah Wang Lin seperti orang gila, ingin mencabik-cabik Wang Lin. Wang Lin tersenyum dan menerbitkan stempel penyegel surgawi. Tanaman itu segera tumbuh dan ratusan ribu tanda emas terbang menuju tanaman. Stempel penyegel surgawi menimbulkan suara gemuruh yang keras saat ia menghantam tanaman. Wang Lin mengangkat tangannya penuh dengan niat guntur. Guntur segera muncul dari pertemuannya dan berkumpul di tangan kanan Wang Lin. Sambil mengendalikan guntur langit untuk digunakan sendiri, bola cahaya ungu muncul di tangan kanan Wang Lin dalam sekejap. Dia mendorongnya ke depan dan bola petir segera melesat ke arah tanaman. Pada saat ini, rune emas yang tak terhitung banyaknya di sekitar tanaman besar itu dan stempel penyegel surgawi hancur. Terjadilah ledakan yang mengguncang bumi yang menyebabkan gua tersebut berguncang. Retakan besar muncul di dinding gua dan sejumlah besar tanah jatuhan. Saat stempel penyegel surgawi jatuh, bola guntur tiba dengan suara gemuruh. Semburan raungan marah datang dari tanaman itu. Tanaman ini rusak parah, dan saat guntur melintasi tanaman, lendir beterbangan kemana-mana. Lei Ji terlempar oleh tanaman itu dan mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk. Siapa yang terbangun dari tidurku? Kamu harus membayarnya dengan nyawamu. Suara suram perlahan keluar dari planet ini. Saat suara itu menggema, aura seorang penggarap Nirvana Skrier segera menyebar dan membentuk badai. Badai ini menyapu tanaman dan dengan dahsyatnya mengguncang tanda emasnya. Sebuah bayangan ilusi muncul di atas tanaman yang patah. Ini adalah seseorang yang mengenakan jubah hitam dan seluruhnya tertutup kabut gelap. Ekspresi Wang Lin masih tenang saat dia melihat sosok memeluk hitam dan dengan dingin berkata, jiwa asal Nirvana Skrier belaka. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan membuat saya membayar dengan nyawa saya. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel, dan dengan ujung jempol, pasangan Wither Dao di tangan kanan ini terbang keluar. Ketika tulang binatang itu muncul, cahaya hantu muncul di matanya. Aura jahat yang kuat menyebar dan cahaya abu-abu muncul di tanaman itu. Pria membentang hitam itu mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin bahkan tanpa tanaman melihatnya dan terbang menjauh. Tanaman di bawahnya langsung roboh dan berserakan. Untaian gas ungu keluar dari tanaman yang runtuh dan membentuk sosok hitam. Untuk sesaat, sosok itu mulai berubah menjadi padat. Mata Wang Lin berbinar saat dia melangkah maju dan kedua jarinya membentuk pedang. Dia menunjuk ke depan dan sambaran petir yang tak terhitung banyaknya muncul dari petir, membentuk badai petir. Dengan bimbingan Wang Lin, badai petir mendekati wilayah hitam itu. Ekspresi pria menutupi hitam itu muram dan dia segera mundur sementara tangannya membentuk segel. Layar hitam bulat muncul di hadapannya. Saat badai petir tiba, ledakan menggelegar-menggelegar di dalam gua. Seluruh gua mulai runtuh secara besar-besaran. Pria membungkus hitam itu mengeluarkan erangan teredam dan dengan cepat mundur. Kultivator yang jauh, jika ada masalah, kita bisa marah. Orang tua ini adalah Liu Qingyun, wakil ketua Balai Kebencian Sekte Mayat. Pria memandang hitam itu sangat mengejutkan. Dia baru saja bangun, jadi pikirannya masih kabur. Namun, setelah dia sadar, dia menemukan bahwa orang yang membangunnya adalah seorang yang menguasai Nirvana Skrier. Jika dia masih memiliki tubuhnya, dia tidak akan takut, tetapi sekarang dia tidak lagi memiliki tubuhnya. Selain itu, orang ini bukanlah satu-satunya kecuali Nirvana Skrier. Bocah yang muncul besar itu juga seorang yang melibatkan Nirvana Skrier, dan meskipun bonekanya bukan, ia berada di puncak tahap korporeal yang. Semakin dia melihat ketiganya, dia menjadi semakin terkejut. Belum lagi fakta bahwa dia tidak memiliki tubuh, bahkan jika dia memilikinya, dia harus segera melarikan diri ketika menghadapi mereka.
Satu-satunya cara yang mungkin dia lakukan untuk bertarung adalah jika dia berhasil merasuki tubuh klan iblis raksasa, karena dia akan bisa mengusir sesakan menggunakan kekuatan tubuhnya untuk melawan orang lain dan menggunakan mantranya sendiri untuk melawan yang terakhir. Namun, semua ini hanyalah pikiran saja. Pria berwajah hitam itu tersenyum masam di dalam hatinya dan dengan cepat berkata, "Rekan kultivator, saya khawatir ini adalah kesalahpahaman. Saya baru saja bangun dan mengucapkan beberapa kata yang mungkin menyinggung rekan penggarap, jadi saya harap Anda memaafkan saya. Jika rekan penggarap menyukai tubuh klan iblis raksasa ini, saya dapat menghadiahkannya kepada Anda sebagai tanda persahabatan." Saat dia berbicara, dia terus mundur. Wang Lin tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia bergerak seperti kilat. Mengejar pria yang memegang hitam itu. Riak samar muncul di bawah kakinya dan matanya bersinar saat dia mengejar pria hitam itu. Jiwa asal Nirvana Skrier tahap awal. Jiwa asal Nirvana Skrier yang melemah. Dengan ini, saya yakin bisa membiarkan tubuh Tasan mencapai tahap Nirvana Skrier. Mata Liu Qingyun dipenuhi dengan kewaspadaan dan diam-diam dia mengeluh. Alasan dia memilih planet yang setengah terbengkalai ini adalah karena tidak ada barang berharga di sini yang dapat menarik para pembudidaya pada tingkat ini. Rencananya adalah diam-diam menghabiskan ribuan tahun di sini untuk memiliki tubuh ini dan kemudian kembali ke aula untuk bersaing memperebutkan posisi ketua aula. Namun, dia tidak pernah membayangkan untuk menarik seorang yang menguasai tingkat ini ke sini pada saat-saat terakhir. Pikirannya dengan cepat berubah dan dia segera berpikir bahwa ini adalah skema yang dilakukan oleh wakil kepala balai lainnya. Yang ketiga pasti menerima manfaat yang tidak diketahui untuk datang dan menghancurkan markasnya. Mereka pasti berencana untuk menyerangnya saat dia masih dalam kondisi aslinya dan melanjutkannya di sini. Brengsek, agar tidak menarik perhatian wakil ketua aula lainnya, saya sangat berhati-hati. Saya bahkan tidak mengirim satupun anggota di bawah saya untuk melindungi saya dan hanya diam-diam memanipulasi beberapa hal. Saya tidak membayangkan lokasi saya masih dapat ditemukan. Liu Qingyun murung, dan saat dia mundur, dia dengan hati-hati melihat kelompok Wang Lin. Semakin dia melihat mereka, semakin asing penampilan mereka. Dia adalah wakil kepala balai dari Bangsek Mayat. Mungkin dia belum melihat semua anggota Yin dan Yang di sistem bintang aliansi, namun dia telah melihat hampir setiap anggota yang telah mencapai tahap Nirvana Skrier. Lagi pula, tidak banyak yang bisa mencapai tahap Nirvana Skrier di Alliance Star System. Khususnya, anak laki-laki berkepala besar itu membuatnya merasa sangat bingung. Budidaya anak laki-laki berkepala besar itu berada pada tahap Nirvana Skrier, tetapi dia tidak bisa merasakan domain apapun darinya. Sebaliknya, dia merasakan sumber energi spiritual surgawi yang kuat. Ini, surgawi. Mata Liu Qingyun melebar dan dia mundur lebih cepat. Kamu tidak bisa melarikan diri. Riak muncul di bawah kaki Wang Lin dan dia tiba-tiba menghilang. Hal ini hampir membuat Liu Qingyun kehilangan akalnya. Dia berteriak, pembengkokan spasial. Jiwa akan segera runtuh menjadi titik cahaya yang tak terhitung banyaknya. Bintik-bintik cahaya menyebar dan keluar ke atas seperti orang gila. Wakil ketua aula lainnya pasti mendapat bayaran besar kali ini. Untuk bisa mengundang seorang penggarap Nirvana Skrier yang bisa menggunakan spatial bending, harga yang mereka bayarkan pasti tidak terbayangkan. Liu Qingyun terguncang, tetapi saat ini, dia terlalu sibuk untuk memikirkannya. Keputusasaan mulai memenuhi jantung. Seorang tetangga yang telah menguasai spatial bending tidak terkalahkan di antara para tetangga pada level yang sama. Mereka bisa maju dan mundur sesuai keinginan. Bertarung melawan orang seperti itu adalah mimpi buruk. Jiwa asalnya berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat melarikan diri. Namun, Wang Lin melangkah keluar dari kekecewaan dan tanpa ampun membanting tangannya ke bawah. Dunia tiba-tiba berguncang, dan kekuatan dahsyat menyebabkan potongan-potongan tubuh Liu Qingyun menyatu sekali lagi. Wajahnya pucat dan dia akan mundur. Tawa bodoh tiba-tiba terdengar di telinga. Anak laki-laki mengoceh besar itu menenangkan kepalanya yang besar dan menghalangi jalan Liu Qingyun. Di kejauhan, Tasan dengan cepat mendekat. Liu Qingyun tersenyum pahit. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari seorang sahabat yang telah menguasai spatial bending. Dia menghela nafas dan berkata, rekan kultivator, tidak ada penghalang hidup atau mati di antara kita. Bisakah Anda memberi saya jalan untuk bertahan hidup?
Aku pasti akan membalas budimu. Wang Lin memandang Liu Qingyun dan perlahan bertanya, bagaimana kamu akan membalas budiku? Liu Qingyun mengatupkan giginya dan berkata, saya memiliki jiwa asal dari seorang yang memiliki nirvana skrier, bagaimana dengan itu? Ini adalah jiwa asal musuh bebuyutannya. Bertahun-tahun yang lalu, dia menggunakan kekuatan sekte mayat untuk menghancurkan tubuh musuhnya dan mengambil jiwa aslinya. Dia awalnya ingin menggunakannya untuk membuat boneka, tetapi pada saat hidup dan mati ini, dia rela melepaskannya. Ekspresi Wang Lin tetap netral dan dia dengan tenang berkata, oh, bawa ke sini. Mata Liu Qingyun berbinar saat dia melihat ke arah Wang Lin dan berkata, rekan kultivator, jika saya mengeluarkannya dan Anda masih tidak melepaskan saya. Sebelum dia selesai berbicara, Wang Lin mengerutkan kening dan dengan dingin menatap Liu Qingyun. Dia dengan dingin berkata, saya akan memberi Anda 3 napas waktu untuk mempertimbangkan. Liu Qingyun diam-diam merenung sebelum menghela nafas. Dia menyentuh sela prasasti dengan tangan tandanya. Ada riak dan kemudian sebuah cermin muncul. Setelah cermin muncul, ada kilatan cahaya dan jiwa asal seorang pria parubaya perlahan muncul. Liu Qingyun tidak lagi ragu-ragu. Dia mengirim jiwa asal ke depan dan mendarat di tangan Wang Lin. Setelah hati-hati melihat jiwa asal, Wang Lin mengangguk. Jiwa asal ini memang milik seorang penggarap nirvana skrier. Namun, pikiran sudah hilang, jadi itu hanyalah cangkang jiwa asal. Setelah mengambil jiwa asal, Wang Lin menenangkan kepalanya. Ini tidak cukup untuk ditukar dengan hidup Anda. Li Qingyun tersenyum masam. Dia tahu bahwa barang yang dia berikan terlalu sedikit dibandingkan dengan apa yang harus dibayar oleh wakil kepala balai lainnya. Setelah merenungkan beberapa saat, wajahnya dipenuhi kulit. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya sambil mengatupkan giginya dan berkata, rekan kultivator, ada satu hal yang saya yakin Anda akan puas. Saat dia berbicara, ada kilatan kekejaman di matanya. Tangan dekatnya menyentuh cermin yang muncul dan tekanan kuat tiba-tiba keluar darinya. Bang bang, bang bang. Suara detak jantung terdengar dari cermin, dan setelah itu, sesosok mayat melayang keluar. Mayat ini benar-benar merah, dan saat muncul, nyala api yang mengerikan memenuhi dunia. Nyala api ini begitu kuat bahkan ekspresi anak laki-laki berkepala besar pun berubah. Ini adalah mayat roh api, peringkat 12 pada peringkat mayat-mayatku. Jika seseorang berhasil merasuki mayat ini, maka tidak ada mantra api di dunia ini yang dapat melukai Anda. Selain itu, Anda akan mampu mengendalikan api dunia. Nilai dari mayat ini sangat tinggi dan seharusnya cukup untuk ditukar dengan nyawaku. Saat Liu Qingyun berbicara, dia segera melemparkan mayat itu ke arah Wang Lin. Mayat api itu sangat cepat dan tiba di dekat Wang Lin dalam sekejap. Namun, saat ia semakin dekat, tiba-tiba ia membuka matanya dan menampilkan cahaya gila. Ekspresi Liu Qingyun berubah menjadi ganas dan dia berteriak, meledak. Mayat api itu roboh. Kekuatannya tidak mempengaruhi planet Suzaku, semuanya terperangkap di area kecil ini. Dengan cara ini, kekuatan penuhnya dapat ditampilkan. Api dalam jumlah yang tak terbayangkan tiba-tiba menyebar ke langit dan menyebar. Dalam sekejap, semua awan menghilang dan retakan muncul di langit. Nyala api ini terlalu kuat, jadi Tasan harus mundur. Bahkan ekspresi anak laki-laki berkepala besar itu tercetak saat dia mundur. Dia tahu bahwa jika mayat api itu roboh di hadapannya, dia rikan diri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Liu Qingyun akan berani bertarung ketika dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ini adalah pertama kalinya anak laki-laki menjadi pemimpin besar itu mendapatkan kesan mendalam terhadap para penggarap aliansi. Tawa gila datang dari Liu Qingyun, lalu sosok ganasnya melintas dan dia langsung menuju ke langit. Dengan kepribadiannya, dia secara alami akan berkompromi. Semua yang dia lakukan sengaja untuk membingungkan orang lain saat ini. Jika keruntuhan mayat api menyebar, hal itu bahkan tidak cukup mempengaruhi planet ini. Namun, jika dia memusatkan kekuatan, meskipun itu masih belum cukup untuk mempengaruhi planet ini, dia yakin tidak ada orang dengan tingkat kekuatan yang sama yang dapat menahannya. Meskipun hatiku sedih kehilangan mayat api, menggunakannya untuk menghancurkan seorang penggarap yang dapat menggunakan spatial bending adalah hal yang sangat berharga. Setelah orang ini mati, dua lainnya tidak bisa menangkapku sama sekali. Saat Liu Qingyun tertawa, dia menuju ke langit.
Dia berencana untuk kembali ke sekte mayat sesegera mungkin untuk memilih mayat. Sedangkan wakil ketua aula lainnya, dia bermaksud membalas dendam pada mereka. Kamu tidak bisa melarikan diri. Suara dingin dan tak henti-hentinya itu seperti angin dingin ketika sampai ke telinga Liu Qingyun. Tubuhnya gemetar dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Tubuhnya berhenti bergerak, bersambung.